Halo, selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Habis ketemu dari TikTok muncul di sekarang ya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya dengan Ken ya. Di sini saya sapa satu persatu dulu ya. Mungkin ada yang baru kenal dengan saya, ada juga yang mungkin sudah kenal ya. Ini kayaknya ada Pak Gembong nih kayaknya ya. Kemudian ada Pak Ahmad, Pak Andi, Pak Daryono. Ini Pak Daryono KD bukan? Kemudian Pak Dian, Pak Ervan, Pak Faisal, Pak Fuan, Pak Henry, Pak Jordan, Pak Kukuh ya. Ada Pak Mangun, kemudian Pak Nafis, Pak Pabet, Pak Parso, ya, kemudian Pak Putra, ini nggak tahu siapa nih, nama-nama brand-brand doang ya, Pak Yoga, Pak Zailani atau Bu Zailani nih ya, kemudian ada Pak Fatwa, Pak Azwan, Pak Robin, ya selamat malam semuanya, terima kasih ya buat waktunya ya, hari Minggu ini nggak ada gambarnya, memang belum ada gambarnya Pak, masih ada saya doang gitu loh, kelihatan nggak muka saya gitu maksudnya. Oke, terima kasih ya buat waktunya Bapak Ibu semua ya. Yang pastinya ya anggaplah ini suatu informasi. Saya tidak bermaksud menggurui, tetapi anggaplah ini yes, satu informasi aja lah supaya teman-teman kalau misalkan cocok ya ayo diambil. Saya akan bantu, tapi kalau misalkan tidak cocok ya udah gitu. Anggap aja suatu informasi ya teman-teman ya. Oke, singkat cerita perkenalkan dulu nama saya dengan Ken. Saya orang Jakarta ya. Bukan bermaksud menggurui, tapi memang kebetulan saya kenal dengan proyek ini duluan ya. Saya bukan bagian dari manajemen, tetapi memang saya sudah bergabung dulu gitu dan saya aktif di sini ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saya mulai aja. Saya ada slide yang saya mau kasih lihat kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kalau misalkan nggak terlihat Pak, mungkin bisa out dulu, terus masuk lagi Pak. Oke. Nah, saya share screen dulu. Salah. Sorry. Malah muka saya yang di-share. Nah, ini. Ya, nanti hari ini itu sesinya ada dua ya. Sesi pertama itu adalah tentang proyeknya tersendiri gitu ya. Nanti sesi kedua itu tentang affiliate. Jadi bisnis apapun zaman sekarang udah serba affiliate lah. Kita ngomongin TikTok affiliate, kita ngomongin membership gym affiliate juga gitu kan, member get member dan sebagainya. Ya jadi zaman sekarang itu affiliate ya kita tahu lah itu lebih lebih profitable dan istilahnya memang sekarang itu lagi viral lah istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada apa tidak ada gambarnya maksudnya tidak kelihatan mukanya. Ya mungkin bisa out dulu Pak Ervan. Oke ya. Ya, saya lanjut. Jadi singkat cerita teman-teman, saya dengan beberapa rekan-rekan ini lagi menjalankan satu bisnis di bidang cryptocurrency ya. Mungkin mohon maaf kalau misalkan saya ngomongnya agak cepat, tapi nanti teman-teman bisa dengar rekamannya juga ya. Nanti saya akan share ya di YouTube dan sebagainya teman-teman ya. Oke, proyek yang kita jalankan ini bergerak di bidang cryptocurrency. Perusahaan yang saya jalankan ini bukan perusahaan baru, perusahaan yang sudah berjalan 6 tahun. Dengan proyek pertamanya, proyek keduanya saat ini sedang masih berjalan. Sampai saat ini sekarang kita baru meluncurkan proyek ketiga kita. Itu per tahun lalu, sekitar bulan April lah, bulan April, bulan Mei gitu ya. Nah, singkat cerita, bisnisnya itu baru di open per Agustus. Jadi saya gabung itu 1 bulan setelahnya saya September ya. Jadi kalau dibilang saya member lama ya lumayan, tapi tidak lama-lama banget gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, teman-teman bantu saya koreksi saya kalau misalnya ada yang berasa kok nggak enak gitu ya, kayak mengganjal atau mungkin teman-teman ada pertanyaan sebelum lupa tinggalkan aja di kolom chat ya, nanti habis ini saya bahas. Lanjut ya. Oke. Kalau kita misalkan ngomongin tentang instrumen investasi, harus saya ngomongin tentang macam-macam instrumen ya teman-teman ya. Ini sederhana aja, saya skip aja cepet ya. Jadi di mana investasi umum ini ada emas ya, semua udah tahu lah emas investasi ya, logam mulia. Kemudian kita ngomongin properti, dalam hal ini tanah, kita ngomongin surat berharga, obligasi dan lain-lain gitu ya. Dan zaman sekarang ini udah eranya di mana serba digital ya kan. Ya oke lanjut. Nah di mana ada namanya pasar saham, ada namanya pasar mata uang dan dekat-dekat ini ya baru-baru ini aset digital cryptocurrency ini lagi booming sekali. Ya kita ngomongin apa sih? Kayak kita ngomongin di Indonesia ini akan didirikan bursa kripto di Indonesia tahun ini katanya pertengahan tahun. Kita ngomongin bulan Februari kemarin. Kalau teman-teman yang tahu ya, bulan Februari kemarin itu perdana bulan literasi kripto di Indonesia. Kenapa? Karena apa namanya Aspeptindo kalau nggak salah ya, asosiasinya itu kalau nggak salah menganggap istilahnya di Indonesia edukasi masih kurang sekali gitu ya teman-teman ya. Terus kita ngomongin perpajakan kripto di Indonesia tahun lalu itu sudah diresmikan dan bahkan menjadi penyuplai cukup banyak ratusan miliar untuk apa namanya ya, untuk kekas negara, gampangnya kayak gitu ya. Terus kita ngomongin apa ya, bursa-bursa kripto, bukan bursa, sorry, exchange di Indonesia itu sudah ada berapa ya, ada 20-an itu yang sudah under Bapepti juga teman-teman ya. Dan kita ngomongin aset kripto ini sudah tidak lagi ilegal, tetapi legal di Indonesia, diakui sebagai belum diakui sebagai currency, tapi diakui sebagai aset, kripto aset makanya, atau namanya komoditi lah gitu ya teman-teman ya. Oke lanjut. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kripto, harus saya ngomongin tentang Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ini nomor 1 di dunianya. Aset digital yang nomor 1.
Kripto banyak macam-macam, ada Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana dan sebagainya. Tetapi kalau kita ngomongin kripto, kita harus ngomongin tentang Bitcoin. Kenapa? Karena dia mother of all crypto. Dia adalah ibu dan bapak dari semua kripto yang ada. Kalau Bitcoin tiba-tiba harganya jatuh, semua koin jatuh. Oke, jadi ini adalah nomor satunya. Oke, nah Bitcoin ini adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008. Ada yang bilang 2009 ya, kurang lebih ya, 2008-2009 ya. Dan sudah diakui oleh Bapepti ya. Meskipun saat ini belum diakui sebagai mata uang. Jadi kalau misalkan saya nih, di sini ada Pak Robin, Pak Robin, saya beli barang ya sama Pak Robin misalkan gitu ya. Nah, saya pakai Bitcoin, 1 Bitcoin. Nggak bisa gitu. Itu ilegal namanya. Kenapa? Di Indonesia belum diakui sebagai mata uang, tapi diakuinya sebagai aset. Yang namanya aset, kita beli, kita harapin kenaikan harganya. Itu namanya. Jadi itu baru legal di Indonesia, ya. Di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa berdasarkan sejarah. Saya nggak ngomong masa yang akan datang dan sebagainya, tidak. Tetapi dari yang lalu sampai sekarang historinya harganya naik terus. Oke, yuk coba kita lihat. Nah, Bitcoin awal 2008-2009 harganya itu bahkan $1 aja nggak ada. Saking murahnya, orang kirain nggak bakal ada harganya. Singkat cerita, di tahun 2014 ya, harga Bitcoin itu terbang. Wah, dari di bawah $1 mendadak jadi $1.165. Wah, di sini banyak orang-orang yang istilahnya menganggap itu rongsokan, tiba-tiba harganya loncat, mereka jadi sultan, mendadak gitu ya. Nah, seperti itu. Singkat cerita, setelah itu harga Bitcoin jatuh lagi nih, jatuh gitu ya, jatuh, terus tiba-tiba setelah itu di tahun 2017 harga Bitcoin itu terbang lagi. Wah, dari segini ya. Nah, gini teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman, kalau misalkan orang-orang di sini panik harganya jatuh, mereka jual, mumpung belum nol, dijual gitu ya. Tetapi orang-orang yang istilahnya mindset investor, mereka bisa melihat mumpung lagi murah nih, waktunya saya beli, ngapain dijual gitu kan? Atau jangankan saya beli di sini aja gitu ya, terus harganya naik, ini udah cuan berapa kali lipat nih? Udah 18-19 kali lipat, bener gak? Apalagi kalau saya beli di sini, harganya naik lagi. Wah, itu saya cuannya udah banyak banget. Bener gak? Nah, singkat cerita seperti itu. Habis itu setelah 2017, harga Bitcoin jatuh lagi nih ke $3.165. Wah, di sini orang-orang panik lagi. Wah, panik selling, despair gitu ya, turun, jual. Akhirnya apa? Nah, orang-orang yang mindset investor ketika harganya udah rendah banget, mereka malah beli. Nah, singkat cerita di tahun 2021 harganya loncat lagi. Emang market itu suka mempermainkan orang-orang yang memang tidak konsisten dengan prinsip gitu loh. Ketika harganya jatuh, orang-orang panik. Padahal orang-orang mindset investor, value investor istilahnya gitu ya, mereka melihat, wah lagi murah, lagi flash sale, lagi diskon nih, terpotong banyak nih harganya, mending saya beli mumpung lagi murah gitu kan. Singkat cerita harga Bitcoin terbang hampir 1 miliar nih, $69.000. Wah, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat siklusnya teman-teman, naik, turun, naik lebih tinggi, turun, naik lebih tinggi, harusnya setelah itu kan turun. Bener, memang turun teman-teman. Kabar baiknya sedang turun. Di kisaran berapa? Kalau nggak salah hari ini itu di kisaran 29.000 kalau nggak salah ya. Saya saking sering pakai Moonbot, saya jadi lupa harganya berapa gitu teman-teman. Ya, ini kabar baiknya adalah harga lagi turun. Dan kalau kita lihatin siklusnya, naik turun, next prediksinya harganya bakal naik lagi dong. Logikanya bener kan? Logikanya loh, ya kan? Kita nggak ngomongin nanti terjadi atau tidak, tetapi kita ngomongin namanya cycle repeat itself, namanya history repeat itself. Ya, makanya prediksi tahun 2024, 2025, harga Bitcoin itu bahkan ada yang bilang bisa menyentuh sampai dengan $500.000. Itu bukan saya ngomong, ini majalah Forbes, majalah orang kaya, menyentuh 500.000. Ada yang bilang sampai $1 juta. Ya, kayak gitu kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, artinya apa? Ini ada potensi nih, ada potensi. Dan kalau teman-teman ngikuti siklus kripto, itu biasa per 4 tahun, per 3 tahun sekali. 2014, 2017, 2021, 2024, atau 2025. Harga Bitcoin itu biasanya terbang. Nah, halving selanjutnya 2024. Biasa 1 tahun setelahnya itu harganya terbang. Gitu teman-teman. Saya nggak ngomong ada-ada, teman-teman silakan cek sendiri. Ya, lanjut ya. Artinya di sini teman-teman bisa ngelihat ada satu peluang besar buat kita itu jadi sultan selanjutnya gitu loh. Lanjut ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada satu peluang, oke? Ada peluang. Tetapi pertanyaan saya, seberapa banyak dari teman-teman itu yang ngerti dengan transaksi kripto? Kalaupun ngerti bagaimana cara beli Bitcoin, bagaimana cara beli koin-koin dan sebagainya, pertanyaan saya, profit nggak? Kalau nggak profit, ya sudah, gitu loh istilahnya. Ya, buat teman-teman yang tidak ngerti nggak apa-apa. Makanya kita ciptakan, bukan kita ya, maksudnya di sini saya mewakili perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan ini meluncurkan satu project namanya adalah Moonbot gitu ya, Moonbot. Nah, ya, tapi buat teman-teman yang ngerti cara trading, it's okay juga, nggak apa-apa. Istilahnya trading itu capek loh, secara psikologis, secara mental itu lelah. Karena kenapa? Karena saya trader juga gitu loh. Saya tahu bagaimana rasanya ngeliatin market, nungguin ketidakpastian. Kalau teman-teman nge-cut loss cuma 100.000, 200.000 rupiah sih oke. Tapi kalau teman-teman transaksi dana besar, 10 miliar, 100 miliar, sekali cut loss 1M, sanggup nggak? Kayak gitu kan? Itu psikologis. Makanya market itu mempermainkan kita sebenarnya gitu loh. Nah, kalau teman-teman tahu
Guna robot itu bukan istilahnya kayak istilahnya teman-teman, oh udah pasti profit ya. No, bukan itu. Bukan itu jawabannya, maksudnya gitu. Dengan teman-teman pakai robot, psikologis teman-teman itu tidak bermain di sana. Oke? Nah, jadi makanya gini teman-teman. Dengan software Moonbot ini, saya tahu banyak teman-teman ya itu yang tadi saya di TikTok gitu ya, ada yang ngomong kayak, Pak, oh kok robot? Robot Pak, robot lagi. Capek deh robot lagi gitu ya istilahnya ya. Saya paham lah istilahnya gitu. Jujur ya, 2021 saya juga ada terjadi gitu loh. Saya paham kejadiannya gitu loh. Singkat cerita seperti itu. Nah, kalau misalkan di saya waktu awal saya kenal sama Moonbot ini, awal saya dikasih tahu kan, Ken, misalnya, Ken, kamu ikut deh Zoom ini. Zoom apa? Namanya Moonbot. Lah, Moonbot robot lagi dong. Enggak, aku nggak mau robot istilahnya. Aku kemarin baru kena, aku bilang gitu. Jujur aku kena, guys. Aku baru kena gitu. Jadi kalau dibilang trauma ya trauma, nggak apa-apa. Ya namanya trauma wajar dong, namanya juga manusia gitu kan. Nah, singkat cerita aku bilang, enggak ya bro, enggak, aku nggak mau dulu. Nah, akhirnya setelah sekian lama teman aku bilang lagi, Ken, nih, kamu ikut Zoom ya? Enggak bro, ini kan robot bro, aku nggak mau nyentuh robot, aku udah skeptis banget gitu loh. Ya, tapi pada akhirnya digangguin lagi, ya udah akhirnya ketiga, Ken, kamu ikut Zoom, serius deh, ikutin dulu aja. Abis ini aku nggak gangguin kamu lagi gitu, singkat cerita. Ya udah akhirnya, bener ya, nggak gangguin aku lagi. Akhirnya aku dengerin Zoom-nya, somehow, aku kan emang trader. Aku kalau misalkan trading di kripto memang pakai Binance, pakai toko kripto, pakai Indodax dan lain-lain. Singkat cerita seperti itu. Nah, setelah aku kena Moonbot, aku tahu, oh ternyata Moonbot ini benar-benar berbeda gitu loh. Bedanya di mana? Moonbot ini nggak menghimpun dana. Pak, kemarin juga bilang nggak menghimpun dana. Benar. Kemarin ngaku-ngakunya tidak menghimpun dana, tapi dananya di mana? Di broker antah berantah di mana? Ownernya nggak jelas siapa gitu loh. Nah, sedangkan kalau di sini, teman-teman silakan mau pakai Binance, nomor 1 di dunia, mau pakai toko kripto, nomor 1 di Indonesia. Nah, loh, kalau teman-teman nggak mau pakai Moonbot pun, teman-teman tanya deh sama teman-temannya yang jago kripto. Aku mau trading, aku mau beli Bitcoin. Beli apa? Bikin akun apa? Paling dia nyebutin Indodax, Binance, toko kripto. Ya sama aja gitu loh. Gitu loh. Jadi dana itu tidak ditransferkan Moonbot, dana itu dipegang masing-masing sama kita. Moonbot tutup, Moonbot ownernya hilang, perusahaan kami tutup dan sebagainya. It's okay gitu loh. It's okay, duit saya dan duit Anda itu semua ada di rekening kita gitu loh. Moonbot ini cuma membantu mengendalikan beli dan jualnya aja gitu. Tadi ada yang bilang, Pak, ini berarti kayak model reksadana ya? Mirip seperti reksadana, tapi kalau reksadana Anda harus transfer, titip dana ke sana. Kalau di sini enggak gitu loh. Dana tetap dipegang Anda masing-masing. Itu yang lebih canggih maksud saya gitu. Dan ingat ya, Moonbot tidak menghimpun dana ditempatkan di wallet exchanger masing-masing, Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Oke, lanjut. Wow, makin rame. Thank you semuanya. Jangan lupa di-tap-tap ya. Waduh, kayak TikTok lagi. Ya, ini teman-teman ya. Ini kurang lebih tampilannya lah. Ya, ini sekilas aja. Nanti saya akan langsung kasih lihat ke akun saya pribadi ya, teman-teman ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah how it works. Bagaimana cara kerjanya? Singkat cerita adalah kita buy low, sell high. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Semua berjalan otomatis 100% autopilot. Kalau dibilang saya ini orang, Pak, saya nggak sempat. Ya udah, justru itu pakai Moonbot. Karena Moonbot ini otomatis. Kalau Anda sibuk, ya sama. Saya juga sibuk gitu loh. Saya kebetulan orang kesehatan. Saya punya pasien, misalnya gitu ya. Nah, saya mana sempat kalau misalnya saya lagi ngelayanin pasien, masa saya istilahnya ngurusin trading? Kan nggak bisa gitu loh. Nah, makanya di sini saya pakai Moonbot. Dia ini asisten pribadi yang bantu transaksi saya ini berjalan secara otomatis gitu loh, teman-teman. Nah, terus ini ya, buy low, sell high, all is autopilot 100%. Oke ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, Pak, kalau gitu profitnya berapa? Nah, itu sering banget ditanya. Jujur, saya nggak bisa jawab. Loh, kok nggak bisa dijawab, Pak? Iya. Karena balik lagi, namanya market real, tidak ada sesuatu yang pasti. Tetapi boleh dong saya cerita dikit, teman-teman saya yang sudah bergabung, termasuk saya sendiri, selama saya bergabung dapatnya berapa? Ya, kalau tadi di platform saya nggak bisa share, tapi kalau di sini saya share. Oke, teman-teman ya. Nah, ini ada teman-teman saya yang modalnya beda-beda. Ada yang modalnya 1.000, ada yang modalnya 10.000, ada yang modalnya 100.000. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya beda-beda. Ya, ini tergantung aja ya, teman-teman ya. Ada yang dapatnya 9% sebulan. Saya kaget, 9%. Gede banget gitu ya. Orang-orang ada yang bilang, Pak, 9% kecil banget. Hello, 9% itu gede, woi. 9% itu gede. Teman-teman bayangin aja deposito berapa sih? Meskipun tidak apple to apple, tapi deposito boleh dong dijadiin ini. Seenggaknya di atas deposito dong. Ya kan? Deposito berapa sih? 2-4% per tahun. Ini hello, ini 9% sebulan loh. 9% sebulan loh, gitu ya. Ada yang 11% sebulan, ada yang 14% sebulan. Pak, itu nggak kegedean. Oke, kalau gitu saya cerita ya pengalaman saya habis ini. Oke, lanjut. Saya clear dulu ini.
Ini ada teman-teman saya juga yang modal yang profitnya dapat 15% sebulan, ada yang 13%, ada yang 13%, ada yang 16%. Tapi ingat ya teman-teman ya, misalkan di sini ada Pak Martin, ya Pak Martin. Ken, istilahnya, ya Ken, kamu jamin ya, dapat 5% sebulan, aku masukin danaku semuanya, saya jual rumah gitu istilahnya. Hello, mohon tidak dilakukan gitu loh. Karena balik lagi, saya tidak bisa memberikan kepastian. Ya namanya market suka-suka dia, market mau naik mau turun suka-suka dia gitu loh. Makanya orang yang jago trading itu namanya analisa, bukan paranormal gitu loh. Ya kan? Bener kan? Namanya analisa, teman-teman. Ya, kalau gitu saya cerita dulu ya pengalaman saya selama di Moonbot ini saya dapatnya berapa gitu. Meskipun saya tidak bisa memperlihatkan gitu ya. Bisa sih sebenarnya, cuman agak repot aja. Saya harus ngitungin dulu gitu loh. Nah, November gini, saya gabung September sebenarnya. Cuma September Oktober itu saya kebanyakan istilahnya nambah dana. Jadi hitungnya susah sebenarnya. Singkat cerita di November itu saya mulai hitung nih. November saya mulai ngitung dengan rapi gitu ya. November 2022 saya dapat ini gede. Dapat 17,2%. Saya kaget banget. Gede banget ini. Nggak salah gitu kan. Desember kebalikan. Marketnya lesu, akhir tahun wajar dong gitu ya, dapatnya 4% gitu ya. Tapi kalau 4% gede nggak sih sebenarnya? Bayangin aja 4% kali 12 bulan hampir 50%. Teman-teman punya duit 100 juta, setahun jadi 150. Teman-teman punya duit 1M, satu tahun jadi 1,5 M. Apa nggak gede? Itu gede loh sebenarnya loh. Jangan salah kaprah loh. Sebenarnya ini gede loh. Oke, lanjut. Di Januari 2023 saya dapat 12,1%. Di Februari 2023 saya dapat 8,9 kalau nggak salah, 8,9%. Sedangkan kalau Maret 2023 saya dapatnya 9,8%. Nah, bulan April ini, sorry, saya belum ngitung. Tapi harusnya udah tembus 5%. Terakhir saya ngecek sih. 5% plus-plus lah gitu. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kira-kira oke nggak sih? Oke dong, sebenarnya. Kalau saya sih cocok ya. Nih, berarti berapa? 21, 33, sekitar 42, 52, 57. Udah 57%, teman-teman. Bener nggak? Logikanya kan seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini adalah pengalaman saya selama saya menggunakan Moonbot ya. Ini pengalaman pribadi aja. Bukan berarti teman-teman gabung dapatnya segini. Bisa lebih, bisa kurang juga. Oke? Clear ya? Lanjut. Oke, share dulu yang tadi. Oke, nah jadi ingat ya teman-teman ya, contoh di atas tidak mencerminkan profit di masa depan ya. Balik lagi teman-teman bisa dapat lebih besar, bisa juga lebih kecil atau sama. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah kalau misalkan saya ngomongin, oh ini dulu deh, ini dulu. Mudah-mudahan kedengeran nih. Sebentar ya, mudah-mudahan kedengeran. Ini sorry ya, ini waktu itu mulut saya lagi bermasalah. Ya, ini saya nyalain video ya teman-teman denger. Banyak yang bilang kalau misalkan trading di Moonbot itu market lagi turun nggak bisa untung gitu ya kan teman-teman. Nah di sini saya mau sharing ya, modal saya 10.000 teman-teman ya kan. Nah dengan kondisi floating ya kan, floating ada yang floating profit, ada yang floating loss tuh, yang paling dalam tuh floating lossnya minus $144. Kalau kata orang kan berarti minus dong logikanya gitu kan. Tapi teman-teman kalau dilihat di sini saya setiap hari ada profit teman-teman. Yang which is artinya ya meskipun harga lagi turun nih, tetapi kan di bawah itu kan profit take top buy sell itu kan semuanya berjalan terus, ada take profit gitu kan. Nah, sehingga kalaupun saya cut loss, saya mau cairin nih semuanya ya meskipun harganya lagi turun. Saya cairin aja gitu kan. Modal saya 10.000 tapi saya dapatnya 8.300 plus 4.800 yaitu kurang lebih sekitar 13.100. Jadi dari modal 10.000 jual rugi pun saya masih dapat 13.100 teman-teman. Not bad kan? Mantap. Ya itulah teman-teman ya. Jadi maksudnya gini, market lagi turun nggak usah panik. Kenapa teman-teman? Tadi saya sempat bahas juga sama beberapa teman-teman yang mungkin nyimak gitu ya, bahwa ada beberapa instrumen itu yang jangka panjangnya itu naik. Jadi kalaupun turunnya itu sementara. Contoh apa? Harga tanah kalau turun sementara. Harga emas kalau turun sementara. Ketiga apa lagi? Satu lagi IHSG, indeks harga saham gabungan. Kalau teman-teman beli saham-saham yang istilahnya kategorinya blue chip lah, istilah gitu. Sama juga dengan kripto kalau teman-teman memilihnya dengan tepat. Top 10, 10 terbesar, 5 terbesar, apalagi kalau teman-teman pegangnya BTC gitu loh. Buat teman-teman yang trust dengan hal itu, berarti teman-teman cocok dengan Moonbot kita ini. Lanjut. Nah, kalau saya ngomongin profit-profit doang, semua orang seneng. Saya harus ngomongin resikonya juga, biar fair dong, ya kan? Nah, resiko Moonbot itu ada 3, langsung saya buka semua. Oke? Nah, resiko Moonbot ini ada 3. Sebenarnya bukan resiko Moonbot sih. Sebenarnya ini adalah resiko ketika teman-teman itu memutuskan, udah saya mau main kripto, saya mau transaksi di kripto. Resiko 3 ini udah pasti ada, gitu loh. Terlepas teman-teman pakai Moonbot ataupun enggak, 3 resiko ini tetap ada kok. Oke, yang pertama ya, resiko untuk terjadinya floating atau masa tunggu. Oke, teman-teman? Ya, gini teman-teman. Masa tunggu atau floating. Teman-teman beli emas, harga emasnya jatuh. Teman-teman rugi atau enggak? Jawabannya tidak rugi.
Loh, harganya kan turun, Pak. Tidak rugi selama nggak dijual. Belum selesai nih, ya kan? Nah, jadi kondisinya gimana? Teman-teman beli emas nih, harganya jatuh. Emas teman-teman dari 1 kilo apakah berubah jadi 800 gram? Kan enggak. Ya kan? Tetap 1 kilo. Emas turun lagi ke 300.000. Rugi nggak? Nggak rugi selama nggak dijual. Apakah emas teman-teman berubah jadi 300 gram? Nggak juga, ya kan? Nah, itu teman-teman konsepnya. Teman-teman beli, harganya turun, tunggu aja sampai harganya naik lagi, baru teman-teman jual. Nah, Moonbot itu menerapkan prinsip hodl, hold jadi istilahnya. Kita beli, kita tahan. Kalau turun, kita tahan. Kalau naik, baru kita jual. Konsepnya kayak gitu. Oke? Nah, jadi ada namanya durasi waktu menunggu. Seperti itu aja, simple. Bukan resikonya margin call, bukan resikonya dana habis. No. Cuma masa tunggu atau floating aja. Yang kedua, resiko dari tempat teman-teman naruh duit. Seperti teman-teman ngomongin, teman-teman taruh duit misalkan di BCA, BNI, Mandiri, ya macam-macam bank lah istilahnya gitu. Bank itu bisa tutup nggak? Bisa aja terjadi. Tapi kenapa teman-teman percaya? Karena itu adalah bank-bank yang cukup kredibel. Terbesar nomor 1 di mana gitu kan. Ya teman-teman bisa nilai sendiri. Nah begini juga teman-teman. Kita pakai kripto, istilahnya kita bertransaksi kripto, kita pakai bank nomor 1-nya di dunia. Ini nomor 1-nya, ini toko kripto nomor 1 di Indonesia. Ini dunia, ini Indonesia, teman-teman. Ya, artinya apa? Sudah terbukti kredibilitasnya, ya kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan ini bisa tutup nggak? Bisa aja. Tapi kalau ini tutup, kayaknya runtuh deh dunia kripto. Kayak nggak ada masa depan gitu, suram gitu loh. Oke, lanjut. Yang ketiga, resikonya apa? Resikonya adalah koinnya crash. Makanya, kan koin banyak banget di dunia. Tiap ada artis bikin koin dan sebagainya. Kalau saya sih nggak mau main. Saya mau main koin yang kategorinya blue chip. Kategori koin 5 besar lah, 10 besar lah, 3 besar lah. Nah, makanya pilih yang top 3. Ini top 3. Ada top 5, ada top 10. Seperti itu konsepnya. Oke, clear ya? Nah, dengan teman-teman tahu resiko-resiko ini, pertanyaan saya adalah, Moonbot hilang. Perusahaan kami tutup. Ownernya hilang. Saya nggak bisa dikontak. Misalnya gitu. Ya, apa yang terjadi dengan duit teman-teman semua? Apa yang terjadi dengan duit saya? Semua ada di rekening kita. Oke, clear ya? Lanjut. Saya bersihin dulu. Ini cara bersihnya gimana ya? Kok saya mendadak jadi ngeblank? Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman. Ya, ada orang yang berdebat sama saya. Ya, dibilang, Pak Ken, buktikan bahwa transaksi di Moonbot itu real. Ya. Oke, gini. Contoh, ada siapa nih? Pak Jordan, misalnya Pak Jordan. Pinjam ya Pak namanya ya. Misalnya Pak Jordan transfer duit ke saya, gitu ya. 1 juta misalnya. Pak Jordan transfer ya ke saya ya. Oke, Pak Jordan bilang, saya udah transfer Pak. Misalnya gitu ya. Oke, terus saya bilang, belum masuk Pak Jordan. Nggak ada. Mana transferan 1 juta gitu kan. Ya udah, habis itu saya langsung bilang ke Pak Jordan, Pak, nggak masuk Pak. Gini. Terus Pak Jordan bilang, mana sini? Buka M-Banking-nya Pak Ken. Buka rekening korannya Pak Ken. Jelas-jelas masuk. Ternyata transferan dari Pak Jordan. Ya. Ketulis tulisannya, Jordan misalkan 1 juta gitu misalkan. Terus aku berdebat lagi, aku bilang ke Pak Jordan, enggak Pak, enggak ada. Jelas-jelas masuk kok. Kan konyol. Berarti kan saya bodoh gitu loh kalau saya berdebat dengan hal itu. Nah, ini sama teman-teman. Ini Moonbot itu memberikan laporan. Ini loh, masuk ya. Ini ada transaksi koin ada tanggal 8 Januari 16.30.25 ya. Buka di rekening korannya ya. Ada 16.30.25. Tapi didebat sama orang. Pak, enggak lah ini palsu lah Pak. Oh, jelas-jelas orang ada di sini. Kesel juga dengarnya. Orang jelas-jelas ada ini loh. Bandingkan jam, menit, detik, tanggal semua sama gitu loh. Nggak ada suara Pak Wahyu. Teman-teman yang lain bisa dengar nggak suara saya? Kalau misalkan kelihatan ya, kalau misalkan tidak terdengar, chat ya sama-sama ya. Wih, kok dicoret-coret? Gimana hilanginnya nih? Biar nggak bisa dicoret-coret. Lanjut dulu. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman, sebelum sampai sini, saya share satu video nih. Menurut saya ini bagus. Ya, lanjut dulu. Ini teman-teman mungkin perlu nih. Ya, saya tadi lupa setel. The engine is starting. 3, 2, 1. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform.
Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki 2 mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Oke, mantap, luar biasa. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, saya langsung share screen aja. Saya mau ngasih lihat dari akun pribadi saya. Akun pribadi saya nih. Ya, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini adalah akun saya ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, buat teman-teman yang tadi mungkin ada sempat ikut live saya, teman-teman mungkin bisa lihat ya, teman-teman ya. Ini ada akun pribadi saya, di mana saya bisa memilih antara pakai Binance ataupun pakai toko kripto. Kalau Binance ini top nomor 1 di dunia, toko kripto nomor 1 di Indonesia. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan pilih yang mana. Semua ini ya, angka-angka yang muncul di sini, itu tidak transfer ke Moonbot. No. Dana itu ada di rekening kita masing-masing. Cuma kenapa bisa muncul di sini, Pak? Sama konsepnya seperti teman-teman itu Tokopedia dikonekin sama GoPay. Ya, teman-teman ya. Tokopedia ini kan istilahnya tidak nerima dana kita, tapi di GoPay kan. Tapi muncul angkanya, ya itu karena dikonekin API gitu loh, teman-teman. Konsepnya seperti itu. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Ya, ini adalah saldo nganggur saya. Ini saldo saya saat ini sedang terpakai. Oke? Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini semua proses transaksi yang sedang berjalan di akun saya. Pak, ini kalau minus ini berarti rugi dong. Kalau saya jual, saya rugi. Seperti tadi resiko floating tadi. Tapi kalau teman-teman lihat profit saya, ini jalan terus. Nih teman-teman lihat. Hari ini agak kecil, $4. Wajar, kayaknya hari Minggu. Ada $14, ada yang $58. Beda-beda hasilnya. Berarti kalau misalnya dibilang sama orang, modal 10.000, hasilnya berapa, Pak? Gimana ngomongnya saya? Ada yang $1, ada yang $2, ada yang $50, ada yang $100, ada yang $200. Range-nya jauh. Besar banget gitu loh. Jadi balik lagi tergantung market gitu loh. Tergantung market suka-suka dia gitu loh. Seenggaknya kita tahu bahwa transaksi ini real apa adanya. Nah gitu loh. Nah, kalau misalnya saya mau ngasih lihat juga proses transaksi saya ini ya teman-teman ya. Saya kasih lihat nih. Hari ini ada trading apa aja? Oh, ternyata ada DOT, ada SOL. Ini semua menit, detik, jam, semua sama. Semua sama persis. Nggak bisa didebat. Kalau didebat konyol gitu teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, apalagi yang saya bisa kasih lihat ya. Sebentar. Suara jelas, beda buatnya. Saya nggak tahu yang itu, Pak. Pak Nafis, saya nggak ngerti yang itu. Saya belum pernah coba. Lanjut ya. Nah, mana ya? Oke, nih. Jadi teman-teman, ya perusahaan kita ini ada 2, ya. Kita ada 2 perusahaan, official partner, ya. Karena Moonbot ini adalah software atau perangkat lunak, dia nggak punya fisik dong, dia nggak ada kepala, dia nggak ada badan, dia nggak ada tangan, nggak ada kaki gitu kan. Jadi kan dia produk software, istilahnya gitu ya, perangkat lunak, nggak ada fisik. Nah, karena Moonbot ini dijalankan secara jaringan, ya, Moonbot ini PT-nya PT Maju untuk Negeri. Nah, ketika teman-teman membeli Moonbot ini, teman-teman juga sekaligus akan mendapatkan produk dari PT SIP, Sukses Integritas Perkasa. Produknya apa? Serumu aja. Jadi teman-teman, ini sistem 2 combine gitu teman-teman. Teman-teman beli 1, dapat dua-duanya. Oke teman-teman? Nah, kalau saya suka bercanda sama orang, kamu dompetnya tebal, wajah kamu ganteng sama cantik. Jackpot lah. Ownernya sama. Namanya Pak Michael Tanudireja, ya teman-teman ya. Beliau ini adalah anggota APLI dari kurang lebih 6 tahun yang lalu, semenjak perusahaan SIP didirikan, dan beliau ini di bidang mitra Bapepti sama OJK. Ini kan gambar, emang asli Pak. ya udah, langsung saya kasih lihat ya. Asli atau enggak sih istilahnya gitu ya. Langsung, APLI Michael Tanudireja. Sorry ya Pak Mike ya, mukanya saya munculin. Nah, tuh, muncul tuh di APLI. Saya scroll ke bawah, ini teman-teman bisa cek. Mana sih? Kok nggak ada? Nih, sebelah kanan nih, teman-teman bisa cek ya. Nah, mitra Bapepti, di bidang Bapepti sama OJK. Nah, teman-teman bisa cek ya. Oke, berarti saya nggak bohong dong. Saya memang apa adanya kan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini untuk izin kita sampai detik ini kita udah paling lengkap, teman-teman. Mau dilengkapin apa lagi udah nggak bisa, ya. Ini udah paling lengkap. SUPL sudah ada, APLI sudah ada, PSE dari Kominfo sudah ada, ya. Doakan juga tanggal 12 Mei buat teman-teman yang memang lokasinya ada di Jakarta ya, teman-teman ya, atau di daerah Jabodetabek. Kita ada acara. Ini acara bakal besar sekali. Kenapa? Kita akan dapat tambahan 1 sertifikasi lagi, pertama di Indonesia. Nanti deh kita ngobrolnya. Saya nggak mau bahas di sini. Ya, teman-teman ya. Oke.
Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, ini teman-teman, nggak usah deh. Atau nggak apa-apa deh, lanjut. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ken. Happy Sunday ya hari ini. Nah, aku mau ngecek dulu teman-teman, aku menggunakan Moonbot sebagai asisten pribadi dalam mengelola aset kripto aku, teman-teman. Nih kalau aku klik profit ya, nih kita scroll ke bawah, profit setiap harinya, wah seru banget ya teman-teman ya. Enak banget nih, autopilot loh semuanya teman-teman nih. Aku kasih lihat Binance aku ya teman-teman ya. Kalau misalkan cobalah kita cari ya teman-teman, koin sebutlah koin Atom ya. Kita buka Atom nih ya. Nah, kita lihat, wah semuanya buy sell, semua berjalan otomatis loh teman-teman. Buy di bawah, sell di atas. Ini seru banget loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum join, segera kontak pengundangnya ya. Thank you teman-teman. Enjoy. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan apa nih? Nanti deh saya berjawab ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman, untuk paketnya nih teman-teman. Ya, ibarat itu kayak kita franchise lah. Ya, saya suka ngomong kayak franchise. Kalau franchise Indomaret kan per 5 tahun ya teman-teman ya. Di sini kita juga ada 3 paket ya teman-teman ya. Di paket basic ini teman-teman seperti menyewa ya. Ini basic ini 2,3 juta, advance ini 11,5 juta untuk robotnya, pro ini 23 juta ya. Ini udah murah banget. Kenapa saya bilang murah teman-teman? 23 juta tapi seumur hidup. Nih, lifetime ya. Jadi saya ulang ya. Basic 2,3, advance 11,5, pro 23 juta. Bedanya di mana? Basic ini teman-teman seperti menyewa 1 tahun. Advance ini teman-teman seperti menyewa 5 plus 2, jadi 7 tahun. Sedangkan kalau Pro ini teman-teman dapat fasilitas seumur hidup. Bisa diwariskan juga teman-teman. Nah, kalau saya bilang 23 juta, bagi 12 bulan aja deh. Kayak 2 juta aja nggak nyampe gitu teman-teman. Gaji karyawan aja nggak nyampe gitu loh. Nah, teman-teman pakai terus gitu ya. Tapi dia ini melayani teman-teman seumur hidup gitu loh. Teman-teman mau deposit 10 juta, 100 juta, 1M, 20M gitu ya. Terserah teman-teman, mentok di 23 juta. Jadi ini sebenarnya best choice ya. Pak, berarti cuma beda dari masa pakainya aja ya? No. Tidak hanya dari sini aja, tapi dari segi fitur. Makanya teman-teman kalau lihat dari kiri, tengah, sama kanan, kenapa makin kanan makin panjang? Ya karena paket paling kanan itu fiturnya paling banyak. Sebagai contoh, kita ada fitur, namanya adalah auto saving. Auto saving ini seperti program deposito. Jadi teman-teman, duit teman-teman yang nganggur, itu misalkan teman-teman punya duit 10.000 ya, 2.000 terpakai, 8.000-nya nganggur. Maka 8.000-nya ini akan didepositokan. Supaya menghasilkan keuntungan, ya kurang lebih sekitar 3-9% per tahun lah. Kurang lebihnya ya teman-teman ya, seperti itu. Lumayan kan daripada ada duit nganggur. Makanya istilahnya Moonbot ini teman-teman dapat 2 fasilitas sekaligus, tradingnya dapat, depositonya dapat, gampangnya gitu. Oke, terus bedanya di mana lagi Pak? Nah, di paket basic ini ya teman-teman ada yang namanya standard mode. Kalau advance sama pro itu namanya ultimate mode. Bedanya di mana? Balik lagi seperti yang saya ngomong averaging tadi ya, ada namanya step. Setiap turun 1% masuk step 1, turun 1% step 2, turun 1% step 3 dan sebagainya. Oke, ya seperti itu. Nah, dengan teman-teman itu asumsi jarak antar stepnya 1%, maka 35 step itu sama dengan 35%, ya kan? Maka kurang lebih ini 35%. Seandainya harga turun lebih dari 35%, maka teman-teman mengalami yang namanya floating atau masa tunggu. Teman-teman nggak bisa profit lagi tuh, ya kan? Nah, kalau misalkan selama tidak turun lebih dari 35%, maka teman-teman profit terus tuh jalan tuh. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang ngambil advance sama pro, ini 100 step. Kalau asumsi jarak antar stepnya 1%, 100 step itu berapa? Ya anggaplah 100% ya, kasarnya seperti itu. Mungkin nggak harga sesuatu yang anggaplah harga emas gitu ya. Harga emas jatuh 100%, bisa nggak terjadi? Bisa, tapi rasanya kecil kemungkinannya. Begitu juga dengan kripto-kripto yang kategorinya blue chip. Mungkin nggak harga Bitcoin drop 100%? Mungkin saja, tapi dunia kripto hancur. Kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang, rasanya chance-nya kecil banget sih. Itu pendapat saya loh. Oke, lanjut ya. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Ya, boleh Pak Bong, Pak Gembong. Nah, lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada apa lagi ya? Ini ultimate mode ya. Ultimate mode ini yang tadi saya bilang advance sama pro doang adanya. Ya, lanjut teman-teman ya. Nah, jadi fit to all market condition ya. Market mau turun, mau naik, bodo amat kita ikutin. Turun kita profit. Naik profit. Udah bodo amat. Market mau naik, mau turun kita profit lah jalan gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman bilang, wah, kalau misalkan marketnya turun nggak bisa profit dong. No juga, kita profit juga kok. Bisa gitu loh. Lanjut ya. Ini saya kasih lihat yang ini deh. Bentar. Nah, ini auto saving teman-teman. Pertama dan satu-satunya ya. Jadi fitur auto saving atau deposito itu cuma ada di Moonbot doang gitu loh. Savingnya iya, emang ada di Binance gitu ya. Tapi auto saving ini yang membuat ini jadi pertama dan satu-satunya. Kenapa? Dana kita nganggur itu akan didepositokan, ketika diperlukan dia akan keluar secara otomatis, ternyata nggak kepake lagi, dimasukin lagi deposito, gampangnya gitu. Dana yang belum ditradingkan tetap mendapatkan bunga dari saving di Binance. Bunga saving di Binance lebih daripada bunga deposito di bank, yaitu sekitar 3-9%. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi yang mau nanya?
Udah, kurang lebih begitu aja untuk terkait project. Nah, abis ini yang saya senang adalah dari segi affiliate-nya. Kenapa saya ngomong gitu? Gini, teman-teman. Kita sama-sama udah ngelihat ya, ada potensi di sini nih. Kita bisa sama-sama ngelihat ada potensi nih. Ya, anggaplah kenaikannya 10 kali lipat aja, nggak usah muluk ya, teman-teman ya. Harganya tiba-tiba naik dari sekarang sekitar 29.000, mendadak jadi 10 kali lipat, jadi 290.000 atau ya anggaplah 500.000 ya. 10 kali lipat aja. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman semua, seberapa banyak yang punya duit besar? Karena begini, teman-teman punya duit 10 juta, duitnya naik 10 kali lipat jadi 100 juta. Teman-teman cuan, tapi teman-teman tidak kaya. Kenapa? 100 juta itu banyak kok yang punya. Teman-teman tidak kaya loh. 100 juta itu nggak bisa buat beli apa-apa gitu loh. Beli rumah aja nggak nyampe, nggak cukup. Ya, kalau misalkan saya punya duit 100 juta, naik 10 kali lipat jadi 1 M, saya kaya atau enggak? No, 1 M itu tidak besar. Apalagi saya di daerah Jakarta gitu loh. Beli rumah saya nggak cukup gitu loh, 1 M. Oke? Artinya saya cuan, tapi saya tidak kaya. Tapi kalau teman-teman punya duit 10 M, naik 10 kali lipat jadi 100 miliar. Oke, itu saya setuju. Anda kaya. Gitu, teman-teman. Nah, dengan ini, ya, dengan ini karena tidak ada yang nanya, saya langsung lanjut ya, teman-teman ya. Dengan ini, nanti kita debat. Nanti kita diskusi mau japri, mau pakai grup WA, juga silakan ya, terserah teman-teman. Tapi singkat cerita begini, teman-teman. Harga kripto naik kayak begini, kalau teman-teman tidak punya modal yang besar, ya, cuan sih cuan, tapi teman-teman tidak kaya gitu loh. Makanya di sini, karena saya sadar diri, ya kebanyakan dari kita juga mudah-mudahan sih sadar diri ya, bahwa modal kita itu nggak sebesar itu gitu loh. Makanya, yuk coba kita jalankan satu bisnis gitu loh. Teman-teman yang tidak tertarik dengan bisnis afiliasi, keluar aja nggak apa-apa. It's okay. Di sini saya mau fokus sama teman-teman yang mau mendengarkan. It's okay. Ya, lanjut ya. Nah, oke. Mana-mana nih? Clear dulu, lanjut. Bentar, saya stop share dulu. Saya buka slide saya yang satu lagi. Oke. Oke. Ya, lanjut ya. Ini ada yang mau nanya nggak? Kalau buat indikator trade yang biasa Koken pakai di Moonbot apa kok? Aku pakai stokastik sama apa namanya? Bollinger Band. Oke, lanjut ya. Sebenarnya grid trading itu fokusnya itu sebenarnya lebih ke money management sih sebenarnya. Technical analysis itu additional lah. Lanjut ya. Nah, ini Moonbot teman-teman. Tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman punya duit 10 juta, naik 10 kali lipat jadi 100 juta. Teman-teman tidak kaya, tapi teman-teman cuan. Oke? Teman-teman punya duit 100 juta, jadi 1 M. Teman-teman cuan, tapi teman-teman tidak kaya. Tapi kalau teman-teman punya duit 10 M, mendadak naik jadi 100 M, itu teman-teman kaya. Bener ya? Setuju ya semua ya? Karena 10 M itu nggak banyak yang punya. 1 M banyak yang punya. Bener ya? Lanjut. Nah, oleh karena itu teman-teman. Oleh karena itu, nah, saya mau memperkenalkan pada teman-teman konsep dari linear income sama exponential income. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi cobalah. Saya yakin banyak juga di sini yang saya juga dulu begini gitu loh. Saya nggak sadar, nggak aware sama hal ini. Di mana apa? Kalau kita sebagai pegawai, income kita itu linear loh. Ya, contoh, saya masih pegawai juga kok. Ketika saya tiap tahun gaji saya naik dikit. Cuma istilahnya saya menukarkan waktu saya demi uang. Sampai di satu titik, mungkin saya akan istilahnya tua, pensiun, atau saya jatuh sakit. Nah, terjadi namanya income saya berhenti, tapi pengeluaran saya jalan terus gitu ya. Nah, akhirnya apa? Saya juga istilahnya anggap saya dokter gitu ya. Anggap saya orang kesehatan dokter gitu misalkan ya. Ketika saya udah punya banyak pasien gitu ya, tiba-tiba saya pensiun. Emang pasien saya bisa diwarisin ke anak cucu saya? Kan nggak bisa. Bener ya? Sedangkan kalau teman-teman bangun satu bisnis, exponential income loh. Ya, awal dikit, progresnya pelan, agak susah bangunnya. Lama-kelamaan ini kayak bola salju. Awal kecil, lama-kelamaan apa? Exponential income. Makin besar. Dan enaknya adalah apa? Teman-teman semakin besar, kalau teman-teman punya manajemen yang bagus, teman-teman bisa mengelola itu secara baik, luar biasa. Teman-teman makin bebas secara waktu, bebas secara keuangan. Akhirnya apa? Akhirnya ya teman-teman itu bisa menghasilkan income yang makin lama makin besar ya, dan ini enaknya bisa diwarisin kepada anak cucu teman-teman gitu loh. Teman-teman jalan-jalan tapi bisnis jalan terus gitu ya. Teman-teman jatuh sakit amit-amit ya, bisnisnya jalan terus, bisa diwarisin sama anak cucu dan sebagainya. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Ya masa nggak mau sih istilahnya gitu? Masa nggak mau mewariskan satu bisnis buat anak cucu gitu loh. Ya seperti itu ya. Dan enaknya adalah passive income. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu aja, bisnis kita ini adalah bisnis penjualan langsung. Bisnis jaringan. Kalau orang gamblang ngomongnya adalah MLM. Ini MLM, teman-teman. Tapi bukan MLM biasa. Kalau MLM produk udah jual beli selesai gitu loh. Tapi kalau misalkan di sini, ini produk keuangan, jangan salah pikir loh. Kalau yang biasa, saya nggak bakal jalanin. Kenapa?
Saya bukan orang MLM, Bapak Ibu. Saya bukan. Saya masuk ke ini karena saya suka produknya. Saya suka dengan Moonbot-nya gitu loh. Produk keuangan saya senang gitu loh. Oke, lanjut ya. Di mana teman-teman? Kalau misalkan teman-teman tahu ya, bisnis konvensional lah, bisnis konvensional. Nah, di mana pabrik, ke distributor, ke pedagang besar, pedagang kecil, akhirnya ke konsumen. Tapi kalau di sini, ya, kita cuma ngekat aja kok. Udahlah, nggak usah pakai distributor, nggak usah pakai grosir, nggak usah pakai toko. Langsung dari supplier, langsung ke konsumen. Akhirnya apa? Biaya-biaya yang timbul 60% yang aslinya harus dibagikan kepada distributor, pedagang besar, pedagang kecil, akhirnya langsung disalurkan kepada konsumen. Nanti dia, misalkan saya ngajak Pak Daryono. Pak Daryono, temennya atau saudaranya tiba-tiba mau join. Udah, daripada dibagikan ke distributor, pedagang besar, pedagang kecil, ya udah, kasih aja Pak Daryono semua, bisa gitu loh. Jadi, ini tuh bisnis network marketing, itu fokusnya cuma mengefisiensikan jalur pendistribusian produk, gitu loh. Lanjut ya. Nah, saya baru aware Facebook ini pinter banget. Kenapa? Mereka tahu dari awal yang namanya jaringan, koneksi, circle, jaringan gitu ya, network lah istilahnya gitu ya. Itu adalah sebenarnya aset yang luar biasa, teman-teman. Jadi, ketika semakin besar circle teman-teman, itu artinya income teman-teman juga akan makin besar. Makanya ada istilah your network is your network. Teman-teman pernah dengar juga ya istilahnya, mungkin kayak misalkan kalau teman-teman bergaul dengan 10 orang berhasil, maka teman-teman akan jadi orang ke-11 yang berhasil. Meskipun teman-teman ranking 11 istilahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya berhasil intinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman bergaul dengan 10 orang yang istilahnya negatif, teman-teman orang ke-11 yang berusaha mengubah mereka, teman-teman percaya nggak percaya, teman-teman ketarik lah ke sana. Gitu loh. Nah, makanya your network is your network. Percaya nggak percaya, teman-teman. Orang yang punya channel gitu loh. Orang kaya, 10 terbesar di Indonesia, terkaya di Indonesia, 10 terkaya di dunia. Mereka punya channel yang luar biasa. Mereka punya network yang luar biasa. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka punya kekayaan yang luar biasa. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ya. Ini leader-leader orang yang jalan network marketing bukan di produk keuangan, tapi mereka punya potensi income sampai dengan segini. Sekarang itu bukan zamannya lagi di mana kamu pendidikannya apa? Kamu profesor ya, income kamu gede dong. Udah bukan zaman itu, teman-teman. Zaman sekarang itu orang yang lulusan SMA, SMP, dan sebagainya, latar belakangnya itu bukan siapa-siapa, tidak ada pendidikan gitu ya. Gamers pun bisa kaya gitu loh. Zaman sekarang itu udah kayak begitu. Udah masalah penghasilan gitu loh. Udah bukan masalah pendidikan lagi. Kalau zaman dulu revolusi industri berapa gitu ya, misalnya itu benar, itu benar. Semakin tinggi pendidikan Anda, income Anda semakin besar. Tapi zaman sekarang, YouTuber ada kok yang nggak pendidikan, tapi dia terkenal, akhirnya income-nya gede banget. Ada yang seperti itu. Ya, jadi udah bukan seperti itu lagi, tidak bisa mengotak-ngotakan seperti itu. Nah, di sini ada 5 leader network marketing dengan penghasilan terbesar di dunia. Nah, Igor Abel dan sebagainya, mereka dapat berapa nih? 33 miliar. Ini kalau saya udah hitung 15.000, anggap aja ya. Itu 33 miliar sebulan, Bapak Ibu. Apakah hidupnya mati-matian? Oh, kurang tidur dan sebagainya. Nggak ada yang tahu. Tapi at least teman-teman atau saya, kita kerja mati-matian sampai nggak tidur seminggu, sebulan aja. Belum tentu bisa dapat segitu kok. Gitu, teman-teman. Nah, seperti itu konsepnya. Ya, lanjut. Nah, saya ngomongin produk Moonbot ini ada produk yang menghasilkan income atau profit. Makanya produk Moonbot menghasilkan income. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya bisnis network marketing. Banyak orang yang kaya berhasil dari bisnis network marketing. Kenapa? Karena menghasilkan percepatan income. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, instrumen kripto. Banyak sultan-sultan baru lahir dari kripto. Kenapa? Kripto dari misalnya modal Anda 10 juta, mendadak jadi 100 juta. Itu bisa terjadi loh. Itu karena kripto. Oke? Income, income, income. 3 ini digabungin, triple income, massive income. Oke? Nah, dari sini saya mau bahas. Ada yang masuk nggak? Nah, ini ya, nanti masalah legalitas habis ini. Saya ada siapin artikelnya juga. Udah ready semua, don't worry. Lanjut. Nah, ini teman-teman. Jadi keuntungan pengembangan bisnis ya, teman-teman ya. Saya buka yang tadi dulu, Nih, teman-teman ya. Nah, contoh ya. Di sini ada Pak Gilbert. Wah, Pak Gilbert kalau nggak salah tadi dari mana ya? Saya lupa lagi. Indonesia Timur ya, NTT atau NTB, saya lupa tuh. Lanjut ya. Nah, salah. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita kan ada 3 paket ya di sini. Ada 3 paket nih ya. Basic, Advance, sama Pro. Oke? Nah, saya pingin teman-teman itu mengingat ada angka-angka yang teman-teman harus ingat kalau teman-teman mau menjalankan bisnis afiliasi di sini. Yaitu adalah nilai BV, business value. Oke? Nah, di basic ini 1,5 BV atau 1,5 juta. Oke? Advance ini 7,5 BV atau 7,5 juta. Kalau Pro ini 15 BV atau 15 juta. Jadi ingat aja. Basic 1,5, Advance 7,5, Pro 15. Basic, Advance, Pro 1,5, 7,5, 15. Ingat aja sekilas. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman, saya mau ceritain tentang perhitungan dari bonus affiliate kita, tapi teman-teman nggak usah pusing ya. Dengan arti saya
butuh waktu 2-3 hari untuk bisa memahami ini semua. Seenggaknya ketika teman-teman mendengarkan informasi yang saya mau sharing tentang ini, teman-teman nggak usah bawa stres. Anggap aja nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman dengar lagi rekamannya, tanya aja ke saya. It's okay, nggak ada masalah. Jangan langsung istilahnya sekali dengerin langsung berharap ngerti semua. Itu luar biasa Anda. Kayak gitu ya, lanjut. Bisa dong, bisa Pak Dans. Bisa. Saya siap support. Lanjut. Nah, ini bonus sponsor ya teman-teman ya. Dengan arti nih, ya saya langsung buka aja. Oke? Nah, contoh di sini ada Pak Gilbert contohnya, Pak Gilbert ya. Pak Gilbert ngajak nggak usah deh. Gimana ya? Pak Gilbert ngajak pasangan misalkan gitu ya. Pak Gilbert ngajak pasangan. Oke. Nah, seperti ini. Misalkan Pak Gilbert ya, Pak Gilbert ngajak pasangannya. Ini Pak Gilbert, ini pasangannya. Oke? Nah, yang menentukan Pak Gilbert dapat berapa adalah paket yang Pak Gilbert ambil sama paket yang diambil sama pasangannya. Oke? Nah, kalau Pak Gilbert itu joinnya paket Pro, jatah Pak Gilbert itu 20%, Pak. Kalau Pak Gilbert Pak Gilbert itu advance, jatah Bapak 12,5%. Tapi kalau Pak Gilbert joinnya basic, jatahnya 10%, Pak. Kayak gitu. Dari apa? Dari BV paket pasangannya gitu loh. Orang yang diajak. Contoh nih, Pak Gilbert joinnya paket Pro, berapa? 20% kan? Nah, 20%. Orang yang diajak pasangannya, ini joinnya paket Pro, gitu ya. Pro itu berapa BV? 1,5, 7,5, 15. Berarti kalikan dengan 15 juta. Maka Pak Gilbert dapat 20% dari 15 juta. Berapa? 3 juta. Nah, kayak gitu. Sekali aja. Ya, ingat ya, di sini kita ada 8. Ini baru 1 nih, ya. Lanjut ya. Nah, kalau misalkan Pak Gilbert ini joinnya basic, ini beda skenario ya. Ini basic. Pak Gilbert ngajak pasangannya join paket Pro. Basic dapatnya berapa? 10%, ya, 10%. Tapi karena pasangannya joinnya paket Pro, kalikan dengan 1,5, 7,5, 15. Kalikan dengan 15 juta. Maka Pak Gilbert dapat 1,5 juta, kayak gitu. Oke? Nah, ingat, dia cuma dapat 10%, padahal advance itu harusnya dapat 12,5%. Maka 2,5% sisanya lari buat advance terdekat. Ingat, Pro itu dapatnya 20%, tapi yang dibagikan baru 2,5 tambah 10%. Masih ada selisih 7,5% yang akan dikasih ke Pro terdekat. Ini namanya pass up. Pass up, gitu teman-teman. Lanjut ya. Ini yang pertama, mudah-mudahan clear. Nanti teman-teman kalau tidak ngerti, dengar lagi rekamannya. Kalau tidak ngerti juga, tanya ke saya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke, yang kedua. Nah, ini kita sistemnya adalah binari. By the way, ingat ya teman-teman ya, kita sudah terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya teman-teman ya. Lanjut. Jadi kita ada perusahaan network marketing yang memang sudah berdiri di Indonesia. Ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, sistem kita itu adalah binari. Tadi Pak Gilbert ya. Nah, ini ceritanya Pak Gilbert basic. Pak Gilbert ini cuma punya 2 tim, Pak. Kita binari, bina kiri, bina kanan. Jadi kalau misalnya di kiri ada yang join basic, di kanan ada yang join basic. Nggak peduli ya, kedalaman 100, kedalaman 1000, bodo amat. Ada yang join basic di kiri, ada yang join basic di kanan. 1,5 BV ketemu 1,5 BV. Maka Bapak Gilbert dapat 5% dari 1,5. Berapa? 75.000. Oke? Nah, tapi kalau misalnya Pak Gilbert Pro, beda skenario ya. Di kiri ada yang join Pro, bodo amat kedalaman berapapun, di kanan ada yang join Pro. Maka 15 ketemu 15, maka Pak Gilbert dapat 5% dari 15 juta. Berapa? 750.000. Pak, cuma begitu doang? Nggak cuma begitu doang. Kalau nggak, ngapain saya jalanin gitu. Mantapnya di mana? Kalau misalkan ternyata si A ini sama si B ini ternyata di daerah masing-masing. Anggaplah Pak Gilbert di Indonesia Timur ya. Ini di Jakarta, ini di Surabaya. Misalkan kayak gitu. Si A sama si B di Jakarta dia ngembangin jaringan, ngajak temennya, ngajak saudaranya. Si B ini di Surabaya, ngajak temennya, ngajak saudaranya. Join pro gitu ya. 1.000 kiri, 1.000 kanan ada yang join pro. Maka Pak Gilbert dapatkan 1.000 kali 750.000. Bapak dapat 750 juta masuk kantong. Kayak gitu. Gede nggak? Gede banget gitu loh. Dan enaknya di sini karena kita sistemnya binari, anggaplah saya ada di atasnya ya. Saya ada di atasnya nih. Kaki saya berapa? Kaki saya juga 2. Kirinya ada Pak Gilbert, kanannya ada si siapa? Misalkan si X. Nah, saya ketika ada orang-orang lain, saya pasti taruhnya di bawah Pak Gilbert, kalau nggak di bawah si X. Bener nggak? Akhirnya apa? Orang yang saya taruh di bawah Pak Gilbert akan jadi omset buat Pak Gilbert juga. Kayak gitu. Jadi kita ini benar-benar main keroyokan. Wah, keroyokan ke bawah. Kayak gitu. Sorry. Saya agak hiperbola ya orangnya ya. Ada nih. Nanti ya, abis ini ya. Atau gimana ya? Untuk affiliate sistemnya pakai kode affiliate atau cuman kasih tahu ke tim Koko aja kalau customer? Enggak. Jadi yang mendaftarkan itu wajib sih yang ngajak gitu loh. Wajib dari upline-nya yang ngajak. Kayak gitu konsepnya. Oke? Lanjut. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Nah, tadi udah 2 ya. Nah, sorry ya, saya pakai nama Pak Gilbert lagi. Nanti ada sistem yang berbeda. Nanti saya kasih lihat itu pakai nama yang lain. Oke. Ceritanya Pak Gilbert di sini. Oke. Pak Gilbert itu cuma punya 2 kaki kiri sama kaki kanan. Oke. Nah, di sini ada tim, di kanan ada tim. Banyak gitu ya orangnya ya gitu ya. Omset di kiri ketemu omset di kanan akan dihitung.
Kalau 10 BV di kiri, 10 BV di kanan, ini bukan orang ya. 10 BV kiri, 10 BV kanan, maka Pak Gilbert naik posisi bronze. Oke? Ada dapat hadiah apa? Ya prestasi lah, istilahnya gitu ya. Nah, 50 BV kiri, 50 BV kanan, dapat apa? Dapat posisi silver. Hadiahnya apa? Prestasi juga. Oke? Nah, tapi ketika teman-teman sudah gold, ini adalah batu loncatan pertama teman-teman. Oke? 100 BV kiri, 100 BV kanan. Teman-teman dapat hadiah tur ke Korea. Pak, dapat hadiah tur ke Korea, Mas, saya bayar sendiri juga bisa. Iya, paham banyak yang kaya di sini banyak ya, gitu. Tapi kalau nggak mau kasih saya, gitu ya. Karena apa? Setelah teman-teman hadiah ke Korea ini teman-teman dapetin, teman-teman dapat benefit lain yang saya akan bahas habis ini. Oke? Nah, 100 BV kiri, 100 BV kanan sebenarnya simple kok. Satu pro itu 15 BV, berarti teman-teman cuma butuh 7 kiri, 7 kanan doang orang. Ya, nggak usah cari sendiri. Kalau misalkan ini saya, gitu ya, di kiri ada orang join pro, di sini pro, di sini join pro juga, di sini pro juga, gitu ya. Di kirinya ada join lagi, pro lagi, bodo amat. Tim kiri ketemu tim kanan, ada 100 BV kiri, 100 BV kanan, saya naik gold. Gitu loh. Oke, jadi ini kita kerja sama tim, teamwork. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bergabung, gini, misalkan teman-teman pingin kejar secara cepat gitu ya, teman-teman ya better dapat tim yang tepat juga gitu loh. Lanjut ya. Harus tahu timnya semangat gak? Kalau timnya semangat gila-gilaan, ya udah bantuin dia pakaian gitu misalkan. Lanjut ya, gitu. Oke, lanjut. 500 BV kanan, 500 BV kanan, dapat hadiah tur ke Dubai, ya, eksekutif. Oke? Nah, 1000 BV kiri, 1000 BV kanan, Anda dapat tur ke Eropa, double eksekutif, ya. 5000 BV kiri, 5000 BV kanan dapat 187,5 juta, triple eksekutif. Diamond 375 juta dapatnya, 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan. Banyak yang bilang ke saya, orang-orang jaringan ya dibilang, "Pak, kalau dapat Korea, Dubai, Eropa dapat ini, pilih yang mana, Pak?" Nggak milih, dapat semuanya. Pak, kalau misalkan setahun saya belum nyampe diamond gimana, Pak? Nggak apa-apa, nggak ada sistem tutup poin. Cuman itu adalah kendala buat kalian juga. Kenapa? Biasa orang masuk di zona nyaman karena nggak ada target, gitu teman-teman. Nah, kalau saya targetnya tahun ini saya bisa diamond, gitu loh. Target saya, ini target besar saya. Mudah-mudahan terkabul, gitu loh. Lanjut ya, kayak gitu. Oke? Nah, manfaat teman-teman mungkin awal ngejarnya gold, tapi pada akhirnya teman-teman harus kejar secepatnya ke diamond. Kenapa? Diamond akan mendapatkan benefit lebih. Apa? Anggap omset perusahaan ini 100 miliar, teman-teman sebagai diamond, teman-teman dapat 3,5%-nya. Gitu, misalkan. Double diamond dapat ekstra. Triple diamond dapat ekstra. Crown dapat ekstra lagi. Ya, teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman semua, gitu ya. Kenapa bisnis ini masih sangat hijau sekali. Secara lautnya masih biru banget. Belum red ocean, masih blue ocean. Saya akan kasih tahu di belakang. Orang kirain sampai di sini selesai. Kalau Anda bisnis jaringan yang produk, oke, stop sampai di sini. Tapi ingat, kita produk keuangan loh. Kita produk keuangan. Inilah yang membuat saya itu masuk di sini. Jujur aja sih. Kalau misalkan mentok sampai di sini, saya nggak join. Kenapa? Saya suka dengan yang namanya passive income gitu loh. Ngajak orang sekali, dapatnya berkali-kali. Nah, ini teman-teman. Oke? Moonbot ini yang menariknya adalah, teman-teman ingat nggak? Saya mau kasih tahu teman-teman ya. Saya takut teman-teman lupa gitu, atau teman-teman nggak tahu nih. Ya, takut kelewat juga. Ya. Ketika teman-teman untung, sebenarnya ada bagi hasil. Berapa? 80, 20. Oke? 80% itu jatah si pengguna, 20% itu jatah si Moonbot. Oke, teman-teman? Nah, dari sini, anggap siapa nih? Saya ganti nama. Pak Dendi nih, Pak Dendi. Izin ya Pak Dendi ya. Pak Dendi untung. Wah, langsung matiin kamera. Oke, Pak Dendi misalkan untung $100. Oke? Nah, sebenarnya jatahnya Pak Dendi itu $80. $20 sisanya itu adalah jatah si Moonbot, gitu loh. Tapi masalahnya gini, Pak, saya kan nggak setor ke Moonbot, Pak. Dananya kan ada di rekening saya sendiri. Bener nggak? Kalau untung ya masuknya di rekening saya sendiri kan, Pak. Gimana caranya si Moonbot itu potong 20% bagian dia, Pak? Jawabannya nggak bisa. Lalu gimana, Pak? Nah, makanya kita bikin sistem pulsa. Pulsa, kredit namanya. Teman-teman isi pulsa dikit, ya, nggak usah banyak-banyak. Setiap kali teman-teman ada untung, pulsanya dipotong, gitu loh. Untung, potong. Untung, potong. Untung, potong. Akhirnya apa? Pulsa teman-teman lama-lama habis. Nah, teman-teman merasa senang atau sedih? Harusnya happy. Kenapa? Kredit atau pulsa baru akan dipotong apabila ada profit. Kalau pulsa Anda cepat habis, berarti profit Anda sudah lebih banyak. Anda akan isi lagi, potong, habis lagi, Anda happy, Anda isi lagi. Dan terus seperti itu. Nah, ketika teman-teman isi kredit atau pulsa tadi, ada biaya kecil sebesar 10%, minimal $10. Oke? Jadi anggap teman-teman isi $100. Maka ada potongan 10, yang masuk 90. Teman-teman masukin $200, kena potong 20, yang masuk 180. Kalau teman-teman isi $10, kena potongnya berapa? 10%-nya $1 ya, tapi minimal $10. Jadi teman-teman nyumbang, jadi 0 yang masuk. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Nah, lari kemana? Anggap aja potongnya $10 ya. Larinya adalah $10 ini ke 20%-nya itu untuk one star.
30% buat 2 star, 3 star, 4 star, sampai X star. Jadi kalau teman-teman 1 star ini apa? Ini yang gold, yang ke Korea tadi, ini yang ke Dubai, ini yang ke Eropa, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman $10 nih, 1 star, teman-teman dapat jatah $2. Pak, kecil banget. Kalau misalnya tiap bulan dia isinya, saya cuma dapat $2 dong, Pak, istilah gitu. Itu benar. Tapi ingat teman-teman, kalau misalkan orang yang saya ajak, ternyata dia punya 100 orang di bawahnya, saya dapat 2 kali 100 tiap bulan. Kalau dia tiba-tiba ada 1.000 orang, 2 kali 1.000, $2.000 per bulan, 30 juta, lumayan dong. Belum kalau saya 2 star, belum kalau saya 3 star, belum kalau saya X star. Ini gede banget. Ini salah satu income terbesar kita, teman-teman. Gitu, teman-teman, ceritanya. Lanjut ya. Ini ada percakapan apa nih? Mau tanya, Pak, ini kayak MLM. Emang MLM? Ini emang MLM, Pak. Kita terdaftar di Appli. Gitu. Tiap tahun keluar negeri ya, Pak? Tiap tahun. Ya, sekali dapat, Pak. Kalau misalnya dapat Korea sekali di tahun itu, ya udah Korea, gitu loh. Kalau tahun depan, ya kan udah naik peringkat, gitu loh. Tapi istilahnya duit teman-teman udah pasti lebih gede lah istilahnya gitu. Korea nggak seberapa gitu loh. Lanjut ya. Nah, ini yang menarik nih. Misalkan ya, tadi Pak siapa ya? Sorry. Bu Maya deh, Bu Maya ya. Bu Maya kan udah gabung nih, paket pro Bu Maya ya. Nah, Bu Maya ngajak siapa ya? Contohnya Bu Maya kemarin ngajak Bu Eva, cerita Bu Eva ya. Nah, Bu Eva sebulan dapat keuntungan 1.000. Bu Maya ngajak Bu Eva nih ya. Bu Eva ya profit $1.000. Karena Bu Maya yang ngajak Bu Eva, Bu Maya berhak untuk dapetin 1% dari 1.000, $10. Bulan depan Bu Eva-nya $2.000 untungnya. Bu Maya dapat $20. Bu Maya bulan depan dapat $5.000. Maka Bu Maya dapat $50. Itu baru dari satu orang. Nah, Bu Eva joinnya paket apa? Kalau Bu Eva joinnya paket pro, paketnya seumur hidup. Berarti Bu Maya dapetinnya berapa lama? Seumur hidup dong. Bu Maya lagi membangun passive income seumur hidup. Gitu loh. Logikanya seperti itu. Itu baru dari Bu Eva doang. Kalau misalkan Bu Maya punya 10 orang, seperti Bu Eva, kalau Bu Maya punya 50 orang, itu beda cerita loh. Nah, makanya di sini kita lagi bangun passive income seumur hidup sebenarnya. Nah, tapi kalau ini kan sponsor, kerja sendiri. Nah, saya nggak mau kerja sendiri. Caranya gimana? Nah, gini teman-teman. Sistem kita itu tadi binari ya. Ini Bu Maya nih. Ya. Ada tim kiri, ada tim kanan. Oke? Trading nggak? Trading. Kanan trading nggak? Trading. Ya kan? Trading. Ya kan? Kiri sama kanan trading. Ada profit nggak? Ada profit. Kanan ada profit nggak? Ada profit. Oke? Nah, profit di kiri. Ditotalin berapa? Profit di tim kanan. Totalnya berapa? Di teman-teman dapat 1%-nya. Jadi misalkan di kiri itu $1 juta, di kanan itu $1 juta, ya. Maka teman-teman dapat 1% dari $1 juta. Berapa? Sorry to say, gede. $10.000 per bulan, 150 juta. Passive income, teman-teman. Oke? Nah, dari sini orang mulai bertanya-tanya, Pak, $1 juta kan gede, Pak. Nggak kecil loh, Pak, $1 juta, 15M kiri, 15M kanan. Bener, nggak kecil. Siapa yang bilang kecil? Tapi ingat teman-teman, kerjanya itu nggak sendirian. Kerjanya sama-sama. Kalau Bu Maya punya orang, si A di sini, si B di sini, terus ada si C di sini, si D di sini. Ternyata mereka aktif di masing-masing kota. Masing-masing bisa bawa 1.000 orang, 1.000 orang, 1.000 orang, 1.000 orang. Ya masing-masing dari 1.000 orang itu nyari orang lagi. Nah, bodo amat. Semua di tim kirinya Bu Maya, semua di tim kanannya Bu Maya, profitnya digabungin, Bu Maya dapat 1%-nya. Selanjutnya, ingat, saya juga bisa ngelempar orang ke bawah Bu Maya. Saya udah ngelempar banyak ke bawah Bu Maya. Lumayan lah. Bukan banyak, lumayan. Oke? Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang di bawah Bu Maya yang saya lempar pun, Bu Maya dapat keuntungannya juga gitu loh. Makanya kita kerjasama nih, lempar, main keroyok ke bawah. Kayak gitu konsepnya. Lanjut ya. Nah, dan ini $1 juta sebulan, ini kecil banget teman-teman. Kecil banget, serius, sekecil banget. Nih, saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat di sini. Nih, kalau teman-teman cek ya, volume crypto 24 hour, 24 jam ya. Berapa? Mana sih? Bukan Bitcoin, volume crypto 24 hour volume crypto. Nih, $23,65 miliar. Saya minta berapa tadi? Saya minta $1 juta sebulan. Ini dia 23,6 miliar per hari. Jadi masuk akal nggak? Masuk akal banget, gila. Masuk akal banget. Ini mah kecil gitu loh. Apalagi kerjanya sama-sama. Nah, dari situ teman-teman. Oke, slide terakhirnya habis ini. Ya, jadi ini sangat masuk akal dan ini adalah duit besar, teman-teman. Lanjut. Nah, terakhir. Ya, ini adalah sistem dari World Pool kita. Kalau teman-teman sudah 5 star atau diamond, ya diamond itu yang tadi ya, teman-teman ya, peringkat terakhirnya ya. Oke. Nah, teman-teman itu berhak untuk mendapatkan 2,5% tidak hanya dari keuntungan tim teman-teman, tapi dari keuntungan semua pengguna Moonbot di seluruh dunia. Kalau member Moonbot itu ada 10.000 orang, ya. 10.000 orang.
kalikan dengan profit nggak usah banyak-banyak. Saya untung ada $980 bulan lalu. Saya anggap aja 5% deh bulan ini, saya udah dapat $500. Saya nggak usah muluk. Teman-teman rata-rata untungnya lebih dari 100 kok. Kalikan aja dengan 100, ya kan? Nah, kalikan dengan 2,5% kalau teman-teman diamond. Maka teman-teman itu dapat keuntungan berapa? $25.000 sebulan. Sekitar berapa sih? 375 juta. Tambahin tadi 400 juta. Tambahin tadi 500 juta mungkin. Nah, teman-teman dapat duit gedenya di sini nanti. Oke? Dan teman-teman itu istilahnya teman-teman nggak punya tim ya. Teman-teman orang Jakarta. Teman-teman punya tim di Surabaya. Teman-teman punya, bukan tim. Maksudnya ada tim Moonbot di Surabaya, ada tim Moonbot di Kalimantan, ada di Papua, ada di Sulawesi, ada di Batam, dan sebagainya. Bodoh amat. Teman-teman dapat 2,5% dari keuntungan semua pengguna Moonbot di dunia. Dan ingat, saya ngomongin dunia. Artinya apa? Kripto itu produk dunia, bukan produk Indonesia, teman-teman. Artinya apa? Teman-teman punya orang di Aussie, misalkan di daerah Belanda, di daerah mana? Misalkan Singapura dan sebagainya. Bodoh amat, teman-teman dapat 2,5% dari keuntungan mereka-mereka di sana. Saya ngomong gini kenapa? Kalau kita ngomongin 10 juta buat masyarakat kita, itu ada yang bilang gede, ada yang bilang kecil. 100 juta buat masyarakat kita, ada yang bilang itu gede dan sebagainya. Tapi buat orang bule, gede atau kecil? Ya coba pikir aja sendiri, gitu loh. Oke? Nah, ini adalah kesempatan besar buat kita itu bisa jadi kaya, gitu loh. Nah, kayak gitu, teman-teman. Lanjut ya. Sedikit lagi, saya nggak bakal panjang, tapi saya ada bikin slide. Ini teman-teman bisa lihat di apa namanya? Bukan, sorry. Saya buka Canva saya. Saya ada bikin satu slide buat penutupan aja. Oke. Ini teman-teman. Saya tadi bahas kita itu di sini ada income, satu income sebagai pengguna. Teman-teman mau pasif aja, oke, nggak apa-apa. Di sini teman-teman nggak mau nyari orang pun, jalanin bisnis, jalanin produknya aja, teman-teman bisa dapetin income kok, gitu ya. Berapa persen, 5%, 10% gitu ya. Terserah teman-teman, oke. Tapi istilahnya teman-teman tidak bisa berharap kaya di sini kalau teman-teman modalnya tidak besar. 10 juta jadi 100 juta, oke, banyak duit tapi tidak kaya. 100 juta jadi 1 M, banyak duit tapi tidak kaya. Teman-teman punya duit 10 M jadi 100 M, oke, itu teman-teman kaya. Nah, di sini kebanyakan dari saya, termasuk saya sendiri gitu ya, termasuk kebanyakan dari kita, termasuk saya, pasti kita masuk dalam kaum yang istilahnya modalnya nggak punya 10 M, teman-teman. Setuju nggak setuju terserah. Mungkin ada yang punya, it's good ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya modal besar, mau hasil yang besar, usahanya besar dong. Jangan berharap duit besar tapi teman-teman tidak ada usahanya gitu. Makanya di sini 1+8, jalankan bisnisnya juga. Di sini ada macam-macam bonus yang tadi saya sudah jelaskan. Saya cuma mau bahas sedikit, yaitu adalah yang ini, sama yang ini. Oke? Singkat cerita, saya sudah hitungin semua ketika teman-teman sudah menyentuh diamond ya. Teman-teman itu punya kurang lebih 10.000 orang, 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan, nggak usah cari sendiri, kerja sama ya. Termasuk saya misalkan kenal misalkan sama Pak Martin di daerah mana, ada Pak Ruli di daerah mana, atau Bu Ruli ya, ada Bu Maya di daerah mana, teman-teman punya 100 orang. Saya nggak kenal orangnya siapa gitu ya. Saya tetap dapat omset teman-teman juga gitu ya. Oke, maka percaya nggak percaya, udah saya hitungin semua, dari 3 bonus aja teman-teman bisa punya potensi income sampai dengan $30.000 sampai $40.000 per bulan. Pak, bisnis jaringan atau bisnis MLM lain juga bisa dapetin income segini, Pak. Bahkan miliaran, Pak. Betul itu. Tapi ingat, ini ada 3 bonus yang teman-teman dapetin terlepas dari ada omset masuk ataupun enggak. Kenapa? Ini passive income-nya. Kalau kita baru ngomongin 3 income loh. Kita baru ngomongin 3 income dan saya pakai angka terkecil. Profit tiap orang $100 gitu ya. Saya cuma ngomongin 10.000 orang doang. Kalau timnya sudah makin besar gimana? Gitu. Terus kalau misalkan saya belum ngomongin apa lagi nih? Saya ngomongin diamond, sebentar. Cuman rebate kreditnya ini cuma $1, which is aslinya $6 gitu ya. Makanya $30.000 sampai $40.000 per bulan ini sangat make sense. Bahkan teman-teman bisa lebih. Dan ini baru dari 3. Sebenarnya kita ada 8. Ingat nggak? Belum profit pribadi, total 9. Ini baru 3 loh. Artinya apa? Teman-teman sudah diamond, teman-teman bisa menyentuh miliaran per bulan gitu loh. Itu contoh ya teman-teman ya. Nah, jadi sebagai penutupan aja, bisnis ini nggak sulit, hanya butuh proses saja. Yang pertama, kerjain bisnisnya bareng-bareng tim kerja. Kalau timnya semangat, teman-teman secara nggak langsung teman-teman terdorong gitu loh. Yang kedua, sudah siap sistemnya, tinggal pergunakan. Teman-teman mau jalanin online, mau offline silakan. Offline kita sudah ada sistemnya, online teman-teman juga sudah saya siapkan sebenarnya. Bentar. Offline saya sudah siapkan juga sistemnya. Nah, teman-teman bisa punya landing page ya. Ini saya sudah siapkan. Nih, teman-teman bisa baca-baca ya seperti ini. Nanti masing-masing dari kalian sudah bergabung mau jalanin secara online juga saya sudah siapkan. Teman-teman punya sendiri. Contoh nih, everwatt.id/misalkan Moonbot Ken Vilanka. Nah, ini adalah akun saya. Jadi kalau orang yang ngontek ke saya, tinggal klik WA saya dan sebagainya, mereka akan terhubung ke saya. Tapi misalkan di sini ada Bu siapa Margaret ya. Margaret Maya ya, Bu Maya. Nah, sorry.
apa ya? Parian. Sorry, aku lupa username apa. Ya intinya seperti itu. Maka ini nanti orang kalau ngeklik ke sini, mereka akan terhubung ke WA-nya Pak Rian misalnya gitu. Atau misalkan siapa? Ada teman saya namanya Yonas. Ya udah, hubungin ke Yonas gitu loh. Nah, ini semua terhubung ke mereka masing-masing. Saya sudah bikinin buat tim kita gitu, teman-teman. Lanjut juga ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang istilahnya, Pak, saya nggak ngerti bagaimana cara jawab nih istilahnya. Oke, saya udah siapin semua. Cara kerja Moonbot gimana, paketnya gimana, depositnya gimana, kreditnya gimana, potensi profit gimana. Nah, ini teman-teman yang nanyain legalitas bisa buka ini company profiles. Nah, ini saya udah bikinin semua nih, semua ke bawah. Silakan baca. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, kemudian ada upgrade paket Moonbot gimana caranya, kemudian panduan registrasi gimana, manfaat multiple account apa, potensi profitnya gimana, banyak yang nanya kan. Ini saya udah bahas semua nih. Ya, teman-teman tinggal terima enak aja, udah ada sistem gitu. Lanjut ya. Terus gimana lagi tadi? Oke. Nah, ini sistem online offline sudah ada, yang 3 tidak ada target dari atasan. Jujur aja ya, saya ini orang yang tidak suka ditarget. Saya suka membuat target untuk saya sendiri gitu loh. Saya pingin diamond tahun ini, itu target dari saya, bukan target dari atasan atau mungkin siapa gitu. Ini target saya sendiri. Yang 4, jam kerjanya fleksibel. Jujur saya masih karyawan, saya tidak punya waktu kalau jam kerjanya itu fix. Kan, kamu harus datang ya jam sekian, di sekian. Saya nggak bisa gitu loh. Saya jam kerjanya harus fleksibel, makanya saya banyakkan online sebenarnya. Tapi jangan khawatir teman-teman yang istilahnya, saya sebenarnya udah nyempetin waktu kok. Hari apa, saya bantu tim, misalnya gitu, secara offline. Oke? Yang kelima, tidak peduli latar belakang. Ya, ada yang pengusaha, ada yang punya pabrik, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mungkin pilot, ada yang dokter, gitu ya. Ada orang yang mungkin latar belakangnya apa? Mantan manajer, mantan direktur, itu ada teman-teman. Jadi jangan istilahnya berkecil hati atau istilahnya Anda itu punya pekerjaan yang besar, tapi Anda istilahnya merasa, ini mah cuma buat orang-orang kecil aja, jangan begitu. Income-nya besar cuy, gitu loh. Atau misalkan teman-teman berasa saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya ilmunya, nggak apa-apa, ini ada sekolahnya kok. Mau kapan lagi gitu loh. Ini ada terbuka lebar buat siapapun gitu loh. Yang keenam potensinya besar. Kalau potensinya nggak besar, sorry, saya nggak mau jalanin. Bukan kenapa-napa, karena saya itu orang kesehatan. Ya kebetulan saya ini orang medis. Ya teman-teman tebak sendirilah, saya pekerjaannya apa gitu ya. Nah, saya bergerak itu di bidang estetika gitu. Kalau misalkan saya tidak mau jalanin ini, saya masih hidup. Gitu. Tapi karena saya punya goal yang besar, saya ngelihat dulu bisnisnya itu menghasilkan besar gak? Jangan kita itu kita mempermasalahkan hal-hal kecil gitu loh. Oh, ini gampang ngerjainnya, tapi hasil plafonnya pendek, bisa gitu. Nah, ini plafonnya tinggi banget gitu loh. Nah, kayak gitu teman-teman kurang lebih. Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman bisa pahami lah ya. Nah, ini terakhir ya teman-teman ya. Nah, terakhir mulu kayaknya nggak selesai. Ya, intinya teman-teman kira-kira 5 tahun. Ya, anggaplah saya nggak usah muluk, nggak usah setahun. Jalanin beberapa tahun sama saya, 4-5 tahun ya, nggak usah muluk lah. Tapi kalau teman-teman lebih cepat, seperti dengan target saya 1-2 tahun bisa menyentuh diamond, itu lebih bagus. Tapi kalau teman-teman itu kejarnya 4-5 tahun, it's okay juga. It's okay juga. Teman-teman bisa mencapai income sampai, ya anggaplah 500 juta per bulan. Kira-kira worth it gak? Banyak kok istilahnya orang yang bilang, oh Pak, lama banget 5 tahun. Pertanyaan saya, Anda udah kerja berapa lama di bawah perusahaan orang gitu loh? Udah berapa lama? Udah menghasilkan segini belum? Kalau menghasilkan segini, ya udah good. For you, good. Tapi kalau tidak bisa menghasilkan segini, ya why don't give it a chance gitu. Kenapa kalian tidak memberikan ini satu kesempatan gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dari saya, go diamond, go crown. Oke teman-teman, ada yang mau nanya? Cara bikin link itu gimana? Kok websitenya langsung username kita? Nah itu saya bikinin, Pak Dans. Saya bikinin. Itu support saya buat teman-teman lah. Itu support saya buat teman-teman. Karena saya ini benar-benar, sebetulnya gini, saya itu ya namanya juga masih muda ya gitu ya, energetik gitu loh. Saya istilahnya kayak online harus saya sikat, offline saya harus sikat gitu loh. Saya takut, saya takut Moonbot itu besar tapi kue saya kecil gitu loh. Moonbot itu harus besar, salah satunya dari tim saya, itu goal saya gitu loh. Ya maksudnya tim-tim lain juga keren gitu ya, semangat hebat-hebat, baik-baik juga semua, tapi saya pingin kue saya besar gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Oh Pak Gilang mau nanya, Resen, boleh Pak Gilang. Mau open ini ya, boleh deh. Nah, silakan Pak Gilang. Halo, terdengarkan ya? Malam Pak Gilang. Malam. Kedengeran. Ya, saya mau nanya tentang aplikasinya. Boleh. Misalnya Pak saya punya $500 untuk dananya, itu tradingnya saya pasang otomatis nih. Nah, ya. Pembagian dana untuk melakukan trading itu kita yang milih di plafon, misalnya di Bitcoin saja atau di ETH atau di mana, itu
saya yang milih atau si aplikasinya? Jadi gini, meskipun dari si pihak Moonbot-nya itu sebenarnya nggak ngasih acuan, oh harus dana berapa, dia nggak ada acuan Pak Gilang. Cuman kita dari komunitas, istilahnya kita kan mau main money management-nya bagus gitu ya. Nah, biasanya kita pakai pukul rata lah $500 buat main satu koin. Gitu. Oh, jadi kita tuh misal $500 ini nih buat satu koin gitu ya, Pak? Iya, betul. Enggak, itu alangkah lebih baik. Tapi kalau misalnya Pak Gilang orangnya istilahnya kayak, ngapain satu koin? Saya berani kok main 2-3 koin. Itu boleh. Cuma resikonya lebih besar aja Pak Gilang. Resikonya apa? Dana Anda harganya lagi turun, nggak cukup buat averaging gitu Pak Gilang. Oke. Kalau ini Pak, saya mau nanya tentang paketnya yang 35 step tadi. Ya. Kalau misalnya 35 step, tiba-tiba crash sampai 35% dan setiap persennya itu tuh, dan setiap step itu tuh 1%. Berarti kalau misalnya turun lagi sampai ke bawah, itu saya harus nunggu naik dulu baru bisa buka step baru gitu ya? Jadi mungkin maksudnya begini ya Pak Gilang ya. Jadi dengan arti nih, ini pergerakan harga nih, wah turun gitu ya. Abis ceritanya ini udah 35 step ya, udah 35 step. Oke, udah 35 step. Nah, maka marketnya turun nih ceritanya. Iya, masih turun lagi. Oke. Nah, di sini Pak Gilang istilahnya harus menunggu sampai harganya naik lagi di atas garis awal. Maka Pak Gilang baru bisa mulai lagi. Oh, berarti bukan maksud dari step itu tuh bukan setiap hari hanya dibatasi 35 step, bukan begitu ya, Pak? Bukan hari. Oke. Tapi ini mau buat memperjelas teman-teman yang lain aja ya. Jadi dengan arti kalau misalkan paket basic mungkin bisa 35 step. Tapi kalau teman-teman yang ambil advance sama pro mungkin bisa 100 step. Jadi harga mau turun kayak gimana pun caranya mereka masih bisa profit nih. Nah, kayak gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih juga Pak Gilang. Nah, ini sedikit tambahan aja ya buat teman-teman ya. Aku langsung kasih lihat ini aja deh. Cara kerja. Ini udah salah ya, sorry. Ini katalog saya, ini cara kerja Moonbot. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini cara kerja kita ini begini Pak sebenarnya atau Bu ya. Nih. Ketika harganya mudah-mudahan kelihatan ya. Harga di sini masuk nih step 0. Turun step 1. Turun lagi step 2, turun lagi step 3, step 4, step 5, step 6. Nah, ketika harganya naik, step 6-nya dilepas. Gitu. Turun lagi, masuk lagi step 6. Turun lagi step 7. Naik, harga step 7 dilepas. Turun lagi beli. Naik, step 8-nya lepas. Gitu terus. Nah, ketahanan dananya itu masing-masing ya, ini jaraknya 1% setiap grid atau penurunannya ini. Setiap garis ini 1%. Jadi, kalau misalkan saya bilang basic itu 35 step, artinya teman-teman itu mengantisipasi penurunan harga sebesar 35%. Belum tentu butuh juga, tapi jaga-jaga. Kalau harganya lebih dari, anggaplah 35% ya, kita ketahanannya. Tiba-tiba harganya drop 40%. Maka Anda mengalami yang namanya floating. Jalannya apa? Anda itu upgrade ke paket di atasnya, nambah dana lagi, atau yang kedua, teman-teman sabar menunggu sampai harganya terbang lagi. Gitu loh. Duitnya hilang nggak? Selama tidak dijual, tidak rugi gitu loh. Cuman ya itu kekurangannya aja gitu loh. Ya, mudah-mudahan clear ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Boleh banget. Tadi siapa sih yang sorry banget nih? Padans ya, Padans. Padans mau nanya nggak? Cara bikin link tadi tiap tahun ke luar negeri ya? Enggak. Mau tanya Pak, ini MLM? Iya. Affiliate lah. Oke. Untuk affiliate sistemnya pakai code. Nah, ini harus daftar kepada pengundang, Pak. Jadi kalau misalkan Padans berarti harus ke saya. Karena saya harus daftarin di tempat saya gitu loh. Clear. Wah, mantap. Pak Dan sini Pak siapa ya, Pak? Ngobrol lah, nanti kita by chat. Kalau pakai indikator trade biasa, nih, aku kasih lihat ya indikator yang lagi aku pakai nih. Oh ya, by the way teman-teman, ya. Fitur baru per hari ini. Teman-teman bisa mengakses akun saya, ada namanya investor account. Jadi buat teman-teman pengembangan bisnis akan enak banget. Teman-teman bisa share akun teman-teman gitu ya, tanpa teman-teman harus kasih tahu ID password asli gitu loh. Nih contoh ya, ini kan akun asli saya ya. Akun asli saya nih, ya. Sorry, ini tampilan agak besar karena tampilan PC, tampilan komputer. Ini generasi strategi kan. Nih, teman-teman bisa lihat ini koin-koin ya dan sebagainya. Ini ada kalkulator money management, ini technical analysis ya. Dimana kalau misalkan saya atur technical analysis saya mau ganti bisa, ini bisa diganti juga gitu ya. Terus kalau misalkan algoritmanya saya mau kotak-atik nih. Contoh. Aduh, bentar. Masuk ke formula, saya mau ubah averaging configuration-nya, angka-angkanya saya mau ganti. Jadi take profit-nya 3%, drop rate-nya per 2%, gitu ya, itu bisa. Ini yang dimaksud automatic setting sama custom setting. Automatic setting itu bawaan pabrik, custom setting itu adalah orang-orang yang ngerti bagaimana cara strategi yang mereka mau, mereka bisa kotak-atik sendiri. Gitu loh. Ini bisa diubah.
buy amount-nya 2, ini target profitnya 3 gitu misalkan. Ini jadi 4, ini jadi 8, itu martingale jatuhnya. Tapi kita nggak mau. Secara default nggak seperti ini sistemnya. Gitu ya. Mudah-mudahan clear. Nah, saya mau ngasih lihat dari segi investor account-nya. Jadi teman-teman itu bisa, Pak Kuku habis ini ya Pak Kuku. Nah, masuk ya. Ini sign in as investor. Tadi saya udah bikin. Ya, teman-teman bisa akses akun saya, Ken2105. Passwordnya itu everwealth.id. everwealth.id. Jadi, saya tulisin dulu ya. Teman-teman bisa akses akun saya di sini nih. sportlucian.com ya. Bentar, kok nggak kelihatan ya? sportlucian.com. Terus username-nya adalah Ken2105. Ini akun saya, oke? Nah, password investornya adalah, by the way ini saya yang ngasih masukan sih, biar ada investor account. Happy juga ya, didengar nasihat. bukan nasihat, masukan. Password investornya adalah, bukan ini, sebentar. Everwealth. Nah, ini karena grup saya namanya Everwealth gitu, teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa akses. Nih, contoh ya. Ini saya kasih lihat lagi, masuk ke sini. Ini kan, ngapain saya ketik-ketik nih ya, ini ya kayak begini ya, login. Nah, teman-teman akan masuk ke investor account saya. Termasuk nanti teman-teman kalau punya akun sendiri, teman-teman mau ngasih lihat temannya nih, udah nggak usah kasih tahu ID password asli, kasih aja investor account, biar dia baca-baca, dia bisa lihat nih. Dia bisa lihat ya, profit pakaian berapa? Oh, $4 hari ini. Kemarin 14. Oh, kemarin sempat gede $58. Teman-teman bisa ngasih lihat. Terus tapi dia nggak bisa kotak-katik nih. Contoh, general strategi ya. Loh, ini kok keblok semua? Iya, namanya juga investor account. Nggak boleh dong kotak-katik angkanya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Terus, misalkan teman-teman mau ngelihat nih, oh, posisi trading nih ya, semua bisa dilihat. Loh, Ken lagi floating segini ya, misalkan kayak gitu. Itu teman-teman bisa lihat. Formulanya, oh, nggak bisa dilihat formula. Bisa. Formulanya apa ya? Nah, ini. Oh, ini formulanya si Ken. Ya, dia ngotak-ngatik ternyata settingannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat semua. Nah, ini benar-benar fitur yang per hari ini. Baru hari ini ada. Baru banget hari ini. Tadi pagi maintenance 1 jam 9 sampai jam 10 gitu. Asik ya, asik banget. Pak Kuku ya mau nanya ya Pak Kuku, sebentar. Kuku mau nanya, saya unmute. Silakan Pak Kuku. Pak Kuku ya, kalau nggak salah Tebu. Iya benar. Oh iya Pak Kuku, selamat malam. Oh ya malam. Izin bertanya Pak Ken. Silakan Pak. Untuk buy dan sell itu lebih ke market futures atau market spot ya? Ke arbitrase gitu. Sebentar ya. Ini ada 2 pengertian yang agak ini nih. Sebentar. Arbitrase itu adalah seandainya Bapak ini contoh ya. Contoh aja nih. Nggak apa-apa ya, mohon maaf. Bukan bermaksud menggurui, cuman ini. Jadi kalau misalkan Anda pakai Binance di sini, Anda pakai toko kripto, Anda pakai Indodax, ada namanya OKEX ya, ada OKEX misalkan gitu ya. Nah, ini ada exchange 1, exchange 2, ada exchange 3 misalkan kayak gitu ya. Nah, kebetulan harga Bitcoin-nya beda gitu loh. Yang di sini misalkan berapa sih harganya sekarang? Ya anggaplah 20 berapa sih sekarang? Ya anggaplah 30.000 di sini misalkan. Ini 29.000. Ini 29.500. Ini ya 30.100 misalkan gitu ya. Nah, teman-teman itu pasti akan arbitrase itu adalah di platform ini teman-teman beli, di platform ini teman-teman jual karena ada selisih. Itu namanya arbitrase. Ya, zaman sekarang sih ini udah nggak terlalu profitable gitu loh. Udah nggak terlalu profitable karena selisihnya itu beda tipis. Nah, sedangkan kalau trading, teman-teman udah nih pakai Binance misalkan, pakai Binance. Anda itu beli dan jual, itu di sini juga nggak ada pindah-pindah platform gitu loh. Anda mau beli, nih harga Bitcoin sekarang harganya berapa nih misalkan? Misalkan harganya 20, berapa sih sekarang Bitcoin? Anggaplah 29.000. Besok naik 30.000, Anda baru jual. Nah, itu namanya trading, berdagang, beli dan jual gitu loh. Itu bukan arbitrase, itu trading. Nah, terkait untuk market spot sama market futures, biar lebih clear, ini bedanya gini. Binance itu sebenarnya menyediakan 2 fitur. Ada namanya spot, ada namanya futures. Ya, ini saya ketik namanya spot. Spot. Yang ini namanya futures. Oke? Nah, perbedaan spot sama futures ini adalah ini real market. Kalau ini non real market. Atau alias dengan kata lain derivative market nama lainnya. Ya ini agak istilah agak teknis tapi ya gini lah, derivatif. Makanya derivatif itu turunan karena dia bukan real market. Oke? Ini kata-kata bagus nih. Thank you udah jadi kepikiran. Nah ya, non real market kalau dari futures. Nah, kemudian kalau spot market ini ya Anda itu one way, satu arah. Anda harus beli dulu, kalau harga naik atau turun Anda baru bisa jual. Anda nggak bisa jual dulu. Anda harus beli dulu punya barangnya baru Anda jual. Nggak bisa Anda jual dulu baru Anda beli, nggak bisa.
Tapi kalau futures itu bisa. Futures itu dua arah. Kesannya gimana? Kesannya kok enakan futures ya? Iya bener. Bukan enakan futures, maksudnya dari segi profitnya pasti lebih besar futures. Tetapi resikonya juga sama. Spot ini resikonya apa? Resikonya adalah floating. Resiko floating. Alias apa? Harganya turun, Anda nunggu sampai harganya naik lagi. Di futures, resikonya adalah margin call. Atau alias dana Anda habis. Nggak kembali lagi, hilang. Nah, resikonya lebih besar yang mana? Lebih besar yang futures. Tapi profitnya lebih besar mana? Lebih besar futures. Jujur aja sih. Seperti itu apa adanya. Lanjut ya. Nah, di spot, yang ngebayar profit Anda, kalau misalnya ada profit atau loss gitu ya, yang ngebayarin atau lawan mainnya, itu adalah market. Alias kalau profit yang bayar market. Gitu ya. Tapi kalau futures, yang bayar profit Anda, lawan bandar. Binance itu jadi bandar. Anda menang, Binance kalah. Anda kalah, Binance menang. Ya namanya bandar, sama seperti teman-teman bayangin aja deh. Mungkin ada yang belum pernah ke kasino. Tapi kalau teman-teman ke kasino, ya teman-teman pasti akan istilahnya awal dikasih menang, istilah gitu ya. Sampai tiba-tiba teman-teman menang terus, ujungnya mereka terima nggak? Nah, terimalah, namanya juga kasino. Sama teman-teman. Ini bandar. Dealing desk. In-house namanya. Broker in-house sebutannya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau di sini itu ada konflik kepentingan, di sini tidak ada konflik kepentingan karena yang bayar itu market. Binance itu cuma terima dari fee transaksi. Kalau di sini Binance itu jadi lawan main kita. Nah, teman-teman bayangin robot itu soon istilahnya yang berbisnis, yang dijual dengan bisnis jaringan, masanya itu nggak cuma 1-2 orang, 10 orang, 20 orang. No. Marketnya sekarang Moonbot 3.000, next 10.000, next 100.000. Gulungan bola saljunya makin besar. Kalau misalkan Moonbot itu mainnya di spot, yang bayar itu market, tidak ada konflik kepentingan di sana. Tapi kalau Moonbot itu jadi 100.000 member dan semuanya ujung-ujungnya merugikan si Binance, emang mereka terima? Ya enggak. Akhirnya apa? Ada aja akal-akalannya. Makanya market futures itu banyak kecurangan sebenarnya. Tidak selalu sih, tapi banyak kejadian. Gitu teman-teman. Oke? Nah, seperti itu. Ditambah lagi ya. Teman-teman tahu lah, tahun 2021 kan banyak kejadian. Apa? Kalau dananya nggak bisa ditarik, yang kedua apa? Dibikin margin call. Mungkin nggak terjadi sama kita. Nggak bisa, karena kita nggak bisa MC, kita floating doang. Kayak gitu loh. Ditambah lagi marketnya sama-sama Binance sih, gitu. Binance itu kan nomor 1. Toko kripto nomor 1 di Indonesia. Ya udah, kelar kan masalah. Nah, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Pak Kukuh masih mau nanya nggak? Oke, mungkin cukup jelas, Pak. Karena selama ini kan pandangan saya terhadap trading itu kan lebih ke arah margin call. Baik itu dari Forex atau yang lain kan. Oke. Mungkin cukup jelas sih untuk saat ini. Ya, thank you Pak Kuku. Cuman tambahan aja ya. Jadi yang bisa margin call itu cuma market futures, Pak. Kalau saham itu kan nggak ada istilah margin call. Nggak ada. Saham nggak ada. Crypto market spot nggak ada. Lagi mungkin. Boleh. Untuk minimum kita untuk kita bergabung itu memang sudah di harga segitu ya Pak untuk yang minimal. Maksudnya dari robot atau dari depo Pak? Dari robotnya. Dari robot emang harga dari sananya Pak. Saya nggak bisa ngubah. Oh, siap. Saya nggak bisa ngubah. Tapi nggak apa-apa Pak. Maksudnya dilihat-lihat dulu. Kalau misalkan cocok ya ayo. Kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Anggap aja informasi Pak. Oke, baik Pak. Thank you Pak Kuku. Mari. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak 1 menit lagi saya akhirin sih. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya hitung ya, sampai 5. 1, ada yang mau nanya? 2, 3, 4. Oh, Pak Gilang mau nanya. Silakan, Pak. Halo, Pak Gilang. Ya, Pak, maaf, pertanyaan terakhir, Pak. Boleh dong. Kalau misalnya, kan itu transaksinya per 1% kan ya, open posisinya. Drop rate-nya, iya benar. Ya, itu tuh open posisinya berapa dolar USDT ya, Pak? Oh ya, minimal di 15, Pak. Karena Binance itu memang nggak bisa kecil-kecil. Oh, berarti 15 USDT ya? Benar, betul. Oke, makasih Pak. Ya, makanya gini Pak Gilang. Kenapa sih kita, meskipun ya Moonbot itu kan nggak pasang harga, minimal berapa depositnya, nggak ada. Cuman kita dari komunitas, dari pengalaman-pengalaman kita, better siapin lah $500 buat satu koin. Alasannya apa? 500 dibagi 15 itu kurang lebih 33-35 step. Jadi kita ngantisipasi penurunan 30-an %.
Yang dimana kalau misalkan itu terjadi rasanya, wah berarti marketnya down banget nih, jatuh banget nih. Ya chance-nya agak kecil lah, tapi bisa terjadi gitu loh. Tapi ya itu money management kita, jangan sampai istilahnya market turun 10% kita udah kena floating, kan nggak lucu gitu loh. Nah kayak gitu, makanya sebenarnya saya ada bikin kalkulator Pak. Luar biasa ya. Saya bikin kalkulator Pak. Jadi misalkan teman-teman deponya berapa nih, misalkan 500. Nah nanti ketahuan Pak, mainnya cuma 1 koin, sekali beli 15. Modal 2.000. Main 4 koin, modalnya 15. Main 7.000 misalkan. Main 14 koin, mainnya 15. Atau misalkan dananya 15.000. Nah, mentok di 15 koin tapi belinya lebih gede, $30. Kayak gitu, Pak. Ya itu tambahan aja sih. Ini money management yang saya pakai buat tim saya. Sampai saya bikinin kalkulator. Supaya lebih enak aja. Jangan sampai nanti istilahnya market turun, semua terjebak, kan nggak lucu gitu loh. Nah, kayak gitu. Kurang lebih. Thank you. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Kalau nggak saya hitung lagi sampai 5. Kalau nggak saya off. 1, 2, 3, 4. Itu ada yang chat ya? Pak, kirim linknya di grup. Boleh dong, boleh. 1, 2, ada yang mau nanya? 3, 4, 5. Oke, thank you teman-teman semua. Selamat malam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Moga-moga teman-teman cocok dan bisa memutuskan segera bergabung. Tapi kalau misalnya tidak, ya anggaplah ini sebagai suatu informasi. Selamat malam. Selamat apa ya? See you in member area. Bye-bye.